kasih Bang Andreas. Selamat malam teman-teman. Kita syukur malam hari ini. Saya mau konfirmasi suara saya terdengarkah? Kedengeran Bang. Oke, puji Tuhan ya. Kita bersyukur malam ini kembali kita masuk di dalam persekutuan bersama ini GCLC seri yang kedua. Sebelum kita berdiskusi, kita merespon apa yang saya mau sampaikan kepada kita semua tentang hal-hal yang praktis berkaitan dengan apa yang kita sudah bicarakan di dalam pertemuan pertama. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang malam hari ini kembali Engkau menghadirkan kami di dalam persekutuan melalui sarana Zoom ini. Kami sungguh bersyukur akan kasih setia Tuhan yang boleh terus memelihara hidup kami dan memelihara karya-Mu dalam hidup kami untuk kami nikmati dan kami bagikan bagi dunia ini melalui pelayanan yang Tuhan percayakan. Malam ini kembali kami datang kepada Tuhan menikmati kehadiran-Mu, menikmati firman-Mu, dan menikmati sharing satu dengan yang lain. Diskusi-diskusi yang akan kami lakukan pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan hadirlah di dalam persekutuan kami, di posisi kami dimanapun kami berada, sehingga malam hari ini kami boleh melihat bahwa ini kesempatan terbaik yang Tuhan berikan bagi kami untuk berjumpa dengan Engkau, untuk kembali merefleksikan kebenaran firman-Mu yang berkaitan dengan panggilan gereja dan juga panggilan kami sebagai alumni yang telah Tuhan selamatkan, Tuhan telah bina di dalam pelayanan siswa mahasiswa hingga kami telah menjadi alumni. Kami mohon pertolongan dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan kami fokus hati, pikiran, dan seluruh keberadaan diri kami. Segala gangguan yang mengalihkan pikiran kami tentang Tuhan dan juga tentang kebenaran firman. Kami mohon sanggupkan kami untuk menguasainya dalam kuasa Kristus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya boleh menyampaikan bagian demi bagian apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jaringan yang kami gunakan dalam teknologi ini suka terganggu. Kami berdoa supaya Tuhan buat berfungsi semua jaringan di mana kami berada masing-masing, sehingga pesan firman Tuhan malam hari ini kami boleh menikmatinya bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, puji Tuhan ya, saudara-saudara yang kekasih, ini sesi yang kedua yang bicara tentang gereja yang bermisi. Nah, malam hari ini saya akan coba mengajak kita untuk memikirkan tentang tripanggilan gereja dan panggilan alumni Kristen bermisi. Jadi saya coba mengajak kita untuk melihat lebih sempit ya, bahwa dalam konteks kita sebagai alumni yang sudah dibina di siswa, sudah dibina di mahasiswa, dan setelah saya ini telah menjadi alumni dan bersama-sama dengan keluarga kita, bagaimana kita melihat bahwa gereja Tuhan di dunia ini, di Indonesia ini khususnya, bagaimana kita melihat dan meresponinya di dalam posisi dan perannya yang tepat melalui kehidupan kita. Jadi apakah nanti kita menghayati gereja secara universal atau menghayati gereja juga secara lokal, ya kita akan melihat bahwa Tuhan memakai sarana ini dan juga posisi-posisi ini untuk bisa mewujudkan visi Tuhan, misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita bagi dunia ini. Nah, tetapi yang jauh lebih penting bagaimana gerakan atau terlibat di dalam gerakan misi Allah ini. Sehingga ketika kita diberikan istimewa sekaligus menjadi tanggung jawab kita dalam mewujudkan aktualisasi misi kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan, kita tidak pernah sia-siakan. Kapan saja dan dimanapun kita mengerjakan misi itu. Bukan hanya di dalam
program-program gereja yang terstruktur atau program-program perkantas atau organisasi-organisasi yang struktur, tetapi kita akan melihat bahwa sesungguhnya misi gereja kita bisa lakukan di dalam berbagai lini kehidupan kita. Nah, ini yang saya mau aja kita pikirkan malam hari ini, dan untuk mempertajamnya nanti kita akan coba masing-masing ya memberi kontribusi. Di sini ada Bang Togi gitu dari Riyadh, ya ada juga Kak Septa ini dari Jambi, ada Denis Tomorang dari Jambi juga, dan beberapa teman-teman yang bisa berkontribusi malam hari ini. Jadi saya mengajak kita untuk melihat bahwa kita mensyukuri keberadaan kita sebagai alumni ya, yang sudah dibentuk oleh Tuhan di dalam pelayanan ini secara bersama-sama. Nah, saya akan mengawali dengan kembali mengajak kita untuk membaca ya ayat hafalan kita ya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, dia katakan begini ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bagian ini menjadi bagian yang kita sudah baca juga dan mungkin kita sudah hafal, tapi mengingatkan kita siapakah kita, identitas kita sebenarnya. Bahwa Allah yang telah memilih kita, yang memulai hidup kita dan panggilan misi ini. Lalu sebutan-sebutan di sana dikatakan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, ada satu tugas yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jadi bukan ala kadarnya, yang besar dari Dia. Nah, besarnya itu bukan masalah ukuran manusia, tetapi ukuran bagaimana Tuhan hadir di sana melalui perkara-perkara yang kecil pun Tuhan akan kerjakan perkara-perkara yang besar untuk membawa hidup kita dan membawa orang-orang yang kita layani hidup menikmati kehadiran dan kuasa Tuhan yang mentransformasi kehidupan kita. Ya, katakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi ini kembali di sini kita melihat bagaimana aktifnya Allah. Ya, katakan kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Dulu terpisah dari Tuhan karena dosa, karena pemberontakan kita. Tetapi di dalam Kristus, di dalam panggilan Injil yang mentransformasi Injil Kerajaan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 itu, kita boleh kembali di dalam persekutuan dengan Allah melalui iman kita. Dan itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua ya, dikatakan dalam ayat 8-9 bahwa kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita. Kita bukan hasil pekerjaan kita. Kita tidak boleh memegahkan diri. Tetapi ditekankan di dalam ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam Kristus itu sendiri, kita dipanggil untuk menghidupinya. Nah, pekerjaan baik apa yang dijelaskan di sana? Yaitu pekerjaan yang baik untuk semakin serupa dengan Dia, mengalami satu kehidupan yang penuh sesuai dengan panggilan kita setelah kita dihidupkan di dalam Kristus, dan juga mengerjakan misi. Jadi ada dua aspek misi selalu hadir di sana, yaitu pembangunan hidup orang-orang yang diselamatkan, pembangunan hidup murid-murid Kristus, dan memperlengkapi kita untuk bisa mengerjakan itu jadi saksi bagi dunia. Nah, sama halnya iramanya juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 ini kita akan melihat bahwa Allah yang membangun hidup kita, Allah yang membawa kita di dalam persekutuan dengan Dia, maka Allah yang bukan hanya membuat kita menikmati persekutuan itu, tetapi dikatakan supaya kita memberitakan, menyampaikan itu kepada dunia luar. Sehingga itulah yang penegasan di dalam Matius 28 itu ayat 19 dan 20, dia katakan demikian. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan di sini, kita yang telah dipilih, kita yang telah dijadikan umat Allah, kita yang dijadikan imamat yang rajani, kita yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya dalam persekutuan dengan Dia, ada satu tugas mulia. Tugas mulia itu adalah bagaimana kita menjadi murid dan menjadikan murid bangsa sebagai murid Tuhan, ya. Dalam kuasa roh, dalam pekerjaan Roh Kudus, kita dipanggil untuk menjadi murid dan mengerjakan pekerjaan pemuridan itu. Dalam proses dikatakan mengajar, melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada Tuhan. Tapi kabar baiknya saudara-saudara, dia katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada penyertaan, ada satu garansi bahwa di tengah-tengah dunia di mana kita terbatas, di tengah-tengah dunia di mana kita tidak berdaya, ada distraksi di dalam kehidupan kita, ada satu janji bahwa Allah tetap hadir di dalam seluruh realita hidup kita. Nah, karena itu apalagi yang dilakukan? Itulah yang diserukan oleh Yesaya 50 ayat 5 dan 6. Ayat 50 ayat 5 dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaran untuk mendengar seperti seorang murid. Apa tujuannya Allah melakukan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi dijelaskan di sini. Bahwa dikatakan bukan hanya untuk kita menikmatinya, tetapi supaya misi yang dikerjakan Allah itu, pembekalan Allah itu yang ada di dalam diri kita, kita bisa membagikannya untuk dinikmati oleh orang lain. Tuhan Allah telah memberikan kepada lidah seorang murid. Jadi kita bisa berkata-kata, kita bisa mengungkapkan apa yang Tuhan sampaikan di dalam diri kita. Tetapi dikatakan bukan hanya untuk diri kita, tetapi supaya orang lain juga dikuatkan. Orang lain juga mendapat berkat melalui kesaksian hidup kita. Nah, apa yang mau kita lihat secara singkat? Saya mau katakan secara sederhana bahwa ketika kita bicara tentang gereja yang bermisi, maka itu dimulai dari satu kondisi dari dalam keluar, ya. Jadi Allah yang mengerjakannya di dalam diri kita. Nah, Allah yang mengerjakannya di dalam diri kita, Allah yang mengerjakannya untuk membuat kita keluar mengerjakan misi itu sendiri. Jadi saudara-saudara, ini bukan mulai dari program. Ini bukan mulai dari luar sana, dari luar diri kita. Tetapi melalui apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, Allah membangun satu pekerjaannya di dalam diri kita untuk mendemonstrasikannya di dalam kehidupan pelayanan kita. Dan kita melihat di sini siapakah itu gereja. Nah, di dalam beberapa pengertian, dia katakan misalnya John Calvin, dikatakan gereja adalah pemberita dan pendengar yang setia Injil Allah dan pelaksana sakramen sebagaimana ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Ini rumusan dari Calvin. Nah, ini berkaitan dengan gereja gereja universal atau gereja visible dan invisible, gereja lokal dan gereja universal. Tetapi perhatikan apa istilah dari Ignatius. Dia katakan begini, di mana Yesus Kristus ada, di sanalah gereja. Nah, kita ingat kemarin hari Rabu yang lalu kemarin bagaimana Petrus menyatakan pengakuan tentang juru selamat, tentang Mesias itu sendiri. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah engkau Simon, gitu, karena bukan Allah yang menyatakan itu kepadamu. Katakan di atas pengakuan itu aku membangun gerejaku. Maka dia katakan dalam gambaran-gambaran gereja apa Kristus segala kepala gereja, kita akan melihat satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya Ignatius menyatakan di mana Kristus ada, di sanalah gereja ada. Ya sebaliknya juga di mana gereja ada, di sanalah Kristus ada. Kalau Irenus dikatakan di mana gereja ada, di sanalah Roh Allah ada. Ini oknum Allah Tritunggal. Atau di mana Roh Allah ada, di sana ada gereja. Nah, apa yang mau kita lihat di sini? Satu kesatuan antara gereja dengan sang pemilik gereja itu sendiri. Sehingga kalau kita perhatikan ini menjadi sesuatu hal yang memberikan kita pengharapan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kondisi yang melemahkan semangat kita untuk tidak bermisi. Asal saja kita punya Tuhan, asal saja kita kenal Dia dan alami Dia di dalam kehidupan kita, maka mungkin kita tidak mendapatkan posisi dalam struktur gereja,
Kita tidak mendapatkan satu kesempatan perencanaan-perencanaan yang begitu rapi dalam kehidupan kita. Tetapi dia katakan di mana ada Allah, di mana ada roh Allah, di mana ada oknum Allah Tritunggal itu. Harusnya gereja akan terus dibangun dan gereja akan terus mengerjakan misi di dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang mau kita mengerti tentang misi Allah bagi gerejanya? Misi Allah bagi gerejanya bicara tentang misi Allah untuk membangun orang-orang yang membangun gerejanya, yaitu diri kita sendiri, ya orang-orang yang telah Dia selamatkan. Dan sisi lain adalah misi Allah adalah mengerjakan itu bersama-sama dengan kita bagi dunia yang ada di sekitar kita. Nah, dunia yang ada di sekitar kita, apakah itu di dalam organisasi, lembaga-lembaga Kristen, lembaga-lembaga masyarakat, di keluarga, atau gereja yang denominasi, atau di mana saja. Tetapi yang paling utama, kita akan melihat bahwa panggilan gereja ini diawali di dalam diri Allah itu sendiri. Nah, Allah yang ada di dalam hidup kita dan Allah yang mengerjakannya di dalam diri kita, kita akan melihat bahwa di mana ada Allah berkarya atau kita berikan kesempatan bekerja di dalam dan melalui hidup kita, melalui karunia-karunia kita. Di sanalah misi gereja akan bergerak dengan sendirinya. Sehingga kalau kita perhatikan kemarin yang saya formulasikan tentang tripanggilan gereja itu, saudara-saudara, maka kita akan melihat beberapa hal yang penting yang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Ini nanti saya akan mencoba mengintegrasikannya dengan visi pelayanan perkantas di dalam bagian-bagian bawahnya. Tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat hal ini. Ketika kita bicara tripanggilan gereja, maka ada 3 hakikat panggilan itu sendiri. Yaitu tugas panggilan gereja bicara tentang koinonia kemarin ya, untuk bersekutu. Ya, dalam persekutuan mau ngapain? Ini yang karena kita lihat misalnya di dalam jemaat mula-mula. Kita akan melihat bagaimana mereka di sana masuk di dalam persekutuan doa, masuk di dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka setia untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu koinonia, itu bicara persekutuan. Tetapi yang kedua, panggilan gereja yang kedua dikatakan diakonia, yaitu melayani. Jadi diakonia di dalam komunitas gereja itu sendiri atau keluar. Yang kita lihat nanti ini juga menjadi sarana yang menjembatani bagaimana Injil Kerajaan Allah yang bisa mentransformasi kehidupan manusia yang ditekankan di dalam panggilan gereja yang ketiga, yaitu marturia itu sendiri. Jadi saudara-saudara, bicara tentang hakikat panggilan gereja, 3 panggilan gereja ini, koinonia, diakonia, dan marturia, ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ya. Tetapi kita bisa bedakan. Dalam program-program pelayanan kita bisa membuat program mana yang sifatnya koinonia, mana yang sifatnya diakonia, mana yang sifatnya marturia, itu kita bisa lakukan. Tetapi di dalam panggilan hidup kita sebagai gereja, seharusnya tidak boleh kita pisah-pisahkan. Jadi di mana ada panggilan koinonia, di mana ada panggilan diakonia, marturia, di situ saling ada bagian itu. Di sana ada koinonia, ada diakonia, dan ada marturia, ya, untuk bisa bersekutu. Di mana ada persekutuan, di sana ada hidup saling berbagi, saling memperhatikan, saling melihat kebutuhan-kebutuhan yang real sehari-hari. Dan ini yang kita saksikan di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka di sana bukan hanya sekedar belajar firman Tuhan, tekun berdoa. Tetapi perhatikan di sana, saudara-saudara, mereka juga adalah orang yang saling berbagi, ya, memberikan apa yang ada pada mereka, makanan, pakaian, atau hal-hal lain yang sifatnya kebutuhan sehari-hari. Itu dengan gerakan Roh Kudus, dengan semangat untuk berbagi dari dalam hati mereka. Mereka penuhi juga kebutuhan orang-orang lain. Perhatikan nanti dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, bagaimana pelayan meja dan pelayan firman. Ada pembagian tugas di sana. Tetapi itu tidak berarti bahwa itu saling ada yang lebih penting, doa dan firman lebih penting, lalu pelayanan sosial tidak penting, tidak. Tetapi mau dikatakan kalau terjadi pembagian itu hanya karena keterbatasan kita untuk mengerjakan semua. Tetapi di dalam panggilan gereja untuk berkoinonia, untuk berdiakonia dan marturia, ini menjadi satu kesatuan yang harus kita kerjakan. Dan seharusnya ini menjadi sesuatu hal yang
terlihat juga di dalam aksi hidup kita atau program-program struktur-struktur di dalam komunitas kita. Apakah kita ada di dalam komunitas gereja secara denominasi atau ada di dalam komunitas gereja sebagai lembaga-lembaga persekutuan misalnya seperti perkantas, atau misalnya ada di dalam persekutuan-persekutuan rumah tangga misalnya, atau persekutuan marga, atau apapun tipe-tipe komunitasnya kita. Tetapi mau dikatakan di mana ada Kristus, di sanalah ada gerejanya yang bergerak melayani dan melakukan fungsinya koinonia, diakonia, dan marturia itu sendiri. Nah, ini yang kita perhatikan. Sehingga kalau kita mengerti akan hal ini, saudara, kita akan pembenar ya, bahwa panggilan gereja bukan hanya diorganisir dan dikerjakan di dalam organisasi denominasi gereja. Mari kita melihat ini menjadi sesuatu hal yang akan membuat kita membuat wawasan kita bahwa kalaupun saya tidak terlibat secara struktur di dalam pelayanan gereja lokal saya, tetapi saya tetap punya hak istimewa, punya kewajiban untuk mengerjakan tripanggilan gereja ini di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan komunitas, atau apapun dan dimanapun kita berada. Kenapa? Karena saya katakan tadi bahwa ini ada di Allah. Dan Allah yang kita kenal, Allah yang kita alami, Allah yang hidup dalam hidup kita, rohnya yang mendorong kita, adalah Allah yang tidak pernah berhenti mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik itu. Karena itulah arti hidup kita. Itulah misi hidup, tujuannya kita ada di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan Allah mengerjakan misinya, sehingga membawa kembali manusia ciptaannya itu di dalam satu keadaan yang utuh dalam persekutuan dengan dia satu dengan yang lain. Nah, dalam kaitan itulah saya mengajak kita untuk melihat kembali ya, teman-teman, perhatikan pelayanan perkantas yang teman-teman termasuk saya sendiri juga hidup mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan sejak mahasiswa. Kalau saya sejak mahasiswa, ya mungkin sejak siswa atau sampai dengan di alumni, kita akan melihat apa itu visi pelayanan perkantas itu sendiri. Kalau saya catat di sini secara singkat dikatakan mempersiapkan siswa dan mahasiswa menjadi alumni yang dewasa dan menjadi berkat dalam keluarga, dalam gereja, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi dunia. Nah, saudara, mari kita merenungkan kembali. Ini visi yang besar, visi yang luas, visi yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita sebagai kaum intelektual, sejak siswa, mahasiswa, dan setelah kita jadi alumni. Dan ini menjadi sebuah sukacita tersendiri bagi saya dan harap bagi kita semua. Bahwa ketika kita melihat kita menjadi komunitas alumni yang terhisap di dalam pelayanan perkantas, kita akan melihat bahwa walaupun kita ada di dalam berbagai keanggotaan denominasi gereja, maka kita akan melihat bahwa hal-hal yang penting kita pentingkan, masalah kasih, masalah yang esensi, sehingga doktrin atau pandangan teologi yang bervariasi atau berbeda satu dengan yang lain ya di dalam gereja denominasi itu tidak menjadi persoalan ya. Saya akan tekankan itu di dalam bagian akhir. Tetapi apa yang menjadi visi daripada pelayanan Tuhan melalui pelayanan perkantas? Ya, visinya melalui komunitas siswa mahasiswa yaitu mempersiapkan siswa dan mahasiswa menjadi alumni yang dewasa dan menjadi berkat. Sehingga sedih ketika di dalam berbagai program, di dalam berbagai kajian kita selama COVID atau sesudah COVID, kita akan melihat melemahnya pelayanan siswa dan pelayanan mahasiswa karena berbagai hal yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang tidak gampang untuk menjangkau sekolah, menjangkau kampus, dan ini menjadi sebuah hal juga yang kita pikirkan sebagai alumni. Dulu pernah kita ada di sana, kita pernah dibina di sana, kita pernah melayani di sana, tetapi setelah sekian lama kita menjadi alumni, apakah visi ini juga menjadi visi yang menguasai hidup kita, sehingga doa-doa yang apakah setiap hari, apakah
sekali 2 hari, apakah sekali seminggu ada satu beban misi di dalam diri kita. Mendoakan siswa dan pelayanannya, mendoakan mahasiswa dan pelayanannya sebagai alumni yang telah mencicipi buah daripada pelayanan itu. Nah, inilah yang dikatakan menjadi berkat dalam keluarga. Perhatikan ruang lingkup kecil, keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Nah, ini menjadi sebuah hal yang kita perhatikan dalam visinya. Sedangkan misinya, saudara-saudara, kita perhatikan, saya akan baca secara cepat bagian ini ya, supaya kita bisa masuk di dalam diskusi lebih banyak nantinya. Kalau bicara tentang pelayanan perkantas, saya hanya sekedar mengingatkan kita. Dari visi yang jelas itu, yaitu mempersiapkan siswa mahasiswa untuk menghasilkan alumni yang dewasa dan menjadi berkat yang nyata bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, dan juga bagi bangsa, negara, dan dunia, maka kita melihat polanya, ya strategi yang kita lakukan selama ini. Yaitu bicara tentang penginjilan, bicara tentang pembinaan dan pemuridan, bicara tentang pelipat gandaan, dan bicara tentang pengutusan. Saya tidak akan baca satu persatu lagi bagian ini, tapi makalah ini nanti bisa dibagikan kepada teman-teman semua. Tetapi visi yang sudah jelas, yang Tuhan anugerahkan bagi kita melalui pelayanan perkantas untuk mengenal Tuhan di siswa, mengenal Tuhan di mahasiswa, maka itu akan terus dibangun oleh Tuhan di dalam diri kita setelah kita menjadi alumni, dan tanggung jawab untuk mengerjakan misi ini ada di dalam bentuk misi penginjilan, misi pembinaan atau pemuridan, misi pelipat gandaan, dan misi pengutusan itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan apa yang menekankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana, ini masih terus menjadi acuan di dalam pelayanan kita di siswa dan mahasiswa di perkantas, lalu di dalam alumni juga. Kita akan melihat di dalam tahun 2024 ini, kita akan melihat bahwa P1 itu penginjilan itu tema-tema kita sajikan, khususnya di PAKJ ya, kita sajikan itu. Kita akan melihat bahwa penting, tidak pernah terjadi pembinaan yang baik atau pemuridan yang baik dan benar kalau tidak ada pengalaman untuk mengalami Injil itu sendiri. Makanya pemberitaan Injil menjadi penting di dalam seluruh realita kehidupan kita. Nah, kalau kita adalah alumni yang sudah mengenal Tuhan, kita sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah keluarga kita, mari kita melihat keluarga dekat kita. Ini tadi maksudnya itu bahwa kita yang sudah mengalami Injil itu bagaimana mulai dari anggota keluarga kita. Kita mendoakan, kita mendorong, kita mengkondisikan bagaimana mereka mengalami Injil. Keselamatan itu yang merupakan kekuatan Allah yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dari dasar itulah akan menjadi sebuah fondasi untuk terus dibangun, dibina atau dimuridkan ya di dalam berbagai pelayanan yang tersedia. Ini yang kita lakukan di dalam pelayanan perkantas itu sendiri. Nah, saudara, kalau saya melihat dua bagian ini, tri panggilan gereja dan visi pelayanan perkantas, saya mencoba mengintegrasikannya di dalam materi yang kita mau diskusikan malam hari ini, implikasinya seperti apa. Saudara, integrasi tri panggilan gereja itu dan visi misi perkantas, kita akan melihat di dalam tiga wilayah. Kalau kita tadi bicara tentang koinonia, maka di dalam visi yang sudah Tuhan anugerahkan kepada perkantas, kita melihat bahwa panggilan menjadi binaan atau menjadi murid dan panggilan untuk berlipat ganda yang membina dan memuridkan itu ada di wilayah panggilan gereja untuk berkoinonia. Jadi membangun satu kehidupan yang sungguh-sungguh bagaimana dibekali dulu, dipersiapkan dulu hal-hal itu. Nah, pertanyaannya adalah, saudara-saudara, apakah ini cukup di siswa? Cukup di mahasiswa? Kalau di alumni nggak perlu lagi. Saya berpikir tetap kita akan melihat. Dalam konteks alumni pun, koinonia ini menjadi murid, dibina menjadi murid, dibina menjadi orang-orang yang memang kerohaniannya tetap terjaga, menjadi kebutuhan kita. Dan ini yang membuat kita, kenapa kita harus melayani alumni.
Di awal-awal kita menghayati alumni itu adalah teman sepelayanan. Dalam arti ya kita nggak perlulah bagaimana-bagaimana sekali untuk membina alumni. Tetapi kenyataannya alumni punya pergumulan sendiri. Sehingga kalau kita melihat bahwa kalau alumni bisa efektif mengerjakan misi Allah, misi gereja di dalam berbagai lini kehidupannya, maka tidak pernah itu dikerjakan dengan maksimal atau dengan benar di hadapan Tuhan oleh alumni, kalau alumni itu sendiri pun kehidupan rohaninya redup, kalau juga kehidupan kerohaniannya juga tidak terpelihara dan tidak terjaga. Makanya di sini kita bisa melihat pentingnya persekutuan, pentingnya pembinaan yang akan kita lakukan. Nah, di Jakarta misalnya saudara kita punya sarana PAKJ, kita punya sarana GCLC seperti ini, kita punya sarana GCFD misalnya. Kalau kita sebenarnya kita mau merancang tahun 2024 ini di beberapa wilayah di Jakarta. Kita punya KTA, kita punya KTB, apakah KTB Pasutri atau KTB pengurus atau KTB alumni. Kita mengusahakan bagaimana hal ini terjadi, bukan hanya mengorganisir misi keluar, tetapi bagaimana misi Allah membangun hidup kita, menjadikan itu sarana, itu kita alami dalam arti yang sesungguhnya. Saya perhatikan bahwa banyak kita ya, apakah staf, apakah alumni, menjadi mekanis hidupnya mengerjakan pelayanan misi. Kalau kehidupan rohani tidak membara dari dalam. Karena yang menggerakkan misi itu bukan pengalaman kita. Yang menggerakkan misi itu bukan program-program yang kita buat. Bukan fasilitas teknologi canggih yang kita punya. Atau bukan karena uang kita sudah punya uang. Bukan. Tetapi itu hanya alat yang bisa dipakai Tuhan. Tetapi tanpa kerohanian yang sungguh-sungguh. Kerohanian yang kuat untuk digerakkan Tuhan dari dalam. Begitu gampangnya kita menyerah. Dan kita tidak bisa mengerjakan pelayanan itu secara konsisten. Dan menikmatinya secara sungguh. Maka ketika bisa melihat panggilan gereja untuk berkoinonia dalam hubungannya dengan visi pelayanan perkantas, maka kita akan melihat bahwa di dalam 4 pola tadi, 4P tadi itu, maka kita bisa melihat bahwa panggilan untuk menjadi murid dan dibina menjadi murid itu sendiri dan melipat gandakan pekerja dari murid di Kristus itu sendiri ada di wilayah panggilan gereja yang berkoinonia. Maka di manakah diakonia dan marturia? Di dalam bagian yang keduanya, yaitu panggilan bersaksi, melakukan pelayanan sosial, dan juga panggilan marturia melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya tegaskan bukan terjadi pemisahan, tetapi terjadi pembagian ya, supaya kita bisa merencanakan programnya, atau supaya juga doa-doanya juga lebih jelas ketika kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi ini kita akan melihat bahwa panggilan ini menjadi satu kesatuan. Panggilan gereja untuk berkoinonia, panggilan gereja untuk berdiakonia, panggilan gereja untuk bermarturia, untuk memberitakan Injil. Ini menjadi satu kesatuan yang hidup, terbangun, dan digerakkan di dalam dan melalui kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pelayanan sosial sekecil apapun ya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan gereja, di lingkungan keluarga, atau di lingkungan pekerjaan kita, itu bisa menjadi jembatan bagaimana membuat hati orang tersentuh dan akhirnya dia bertanya tentang Tuhan yang kita kenal. Kenapa sering sekali Roh Kudus memakai kondisi-kondisi yang natural berjalannya untuk membawa orang menanyakan tentang siapakah kita dan kekuatan apa yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, teman-teman bisa bayangkan ketika kerohanian kita bukan itu yang menggerakkan misi kita untuk berbelas kasihan, tetapi hanya karena kita punya uang misalnya, atau hanya supaya kita bisa dilihat orang memberi. Saudara-saudara, betapa menyedihkan kita dikatakan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius itu, dikatakan enyalah daripadaku hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita melakukan aktivitas-aktivitas sepertinya rohani yang memberikan bantuan,
bisa memperhatikan orang miskin dan melakukan tindakan-tindakan pelayanan sosial, bahkan pemberitaan Injil, bahkan mengusir setan. Tetapi keluar dari mana? Keluar sebagai kondisi yang mekanis, bukan Allah yang bekerja di dalam dan melalui diri kita. Maka kita hati-hati. Saya hati-hati tentang diri saya. Ketika saya melakukan pelayanan 1, 2, 3 dan seterusnya, siapa yang menggerakkan? Ini digerakkan oleh organisasi kah? Ini digerakkan oleh kebiasaan saya sendiri kah? Ini digerakkan oleh program yang memang harus ada sedemikian rupa kah? Kita harus sadar, saudara-saudara, bahwa itu hanya alat semua mengefektifkan pekerjaan Allah yang ada di dalam diri kita. Tapi yang membuat itu terjadi adalah Allah yang bekerja di dalam dan melalui diri kita. Makanya kalau kita mengerjakan misi itu tanpa kesadaran penuh ada Allah di sini dan Allah bersama-sama dengan kita melakukan. Kita bisa tahu bagaimana pelayanan yang kita lakukan itu sesungguhnya bukan untuk Allah, tetapi mungkin supaya orang tahu kita adalah murid-murid Tuhan, kita adalah orang Kristen. Hanya sekedar itu, tetapi bukan mendemonstrasikan kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita untuk boleh dipakai oleh Tuhan membuat dan menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupan kita. Maka di sini pentingnya kita perhatikan bahwa misi Allah di dalam dunia ini itu pertama-tama dan terutama untuk membangun hidup kita, menggerakkan hidup kita keluar untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ini akan membuat kita jadi orang yang penuh dengan rasa syukur. Sehingga kalau kita tidak mendapatkan kesempatan di dalam posisi struktural atau berbagai kegiatan yang wah dilihat orang, itu tidak jadi persoalan. Kita tetap bisa melakukan pekerjaan pelayanan misi itu karena ada Tuhan di sini dan Dia bekerja di dalam dan melalui diri kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, baik di rumah, baik di lingkungan masyarakat, di gereja, di tempat kita bekerja atau dimanapun, Allah tidak pernah tutup mata tentang sesuatu hal yang kita lakukan. Ketika Dia ada di sana, melakukannya bersama-sama dengan kita. Yang menjadi pertanyaannya ialah, kita melakukan itu bersama siapa? Atau oleh karena siapa? Seharusnya kalau kita konsisten dengan misi gereja, misi murid Kristus adalah misi Allah yang dipercayakan, yang Dia kerjakan di dalam dan melalui diri kita, maka kita akan melihat Dia yang menjadi pusatnya, saudara-saudara. Sehingga kita perhatikan bagian ini menjadi hal yang menarik ketika kita melihat bahwa berbagai dimensi pelayanan itu menjadi kesempatan. Ada banyak alumni-alumni yang dalam kondisi tertentu, bagaimana ini Bang? Aku nggak bisa lagi efektif ikut menjadi pengurus, karena aku masih mengurus anak-anak. Saudara-saudara, saya katakan jangan merasa bersalah. Kalau sekarang ini kamu fokus mengerjakan, merawat, dan memperhatikan keluarga. Tentunya 24 jam kan bisa dibagi juga. Walaupun tidak hadir dalam satu daerah pelayanan. Mungkin fokusnya adalah memperhatikan anggota-anggota keluarga, anak-anak yang masih kecil-kecil gitu. Tapi jangan salah saudara-saudara, bahwa anak-anak itu adalah orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita sebagai gerejanya untuk kita besarkan, untuk kita bina, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita sudah lakukan bagian kita sebagai orang tua pun. Kadang-kadang kita akan melihat hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Apalagi kalau kita tidak menghayati bahwa anak-anak atau anggota-anggota keluarga kita adalah ladang misi yang harus kita kerjakan. Jadi teman-teman jangan merasa bersalah di hadapan Tuhan atau sama orang lain. Mungkin orang lain, wah dulu dia aktif di siswa, aktif di mahasiswa, aktif di alumni. Tapi setelah dia berkeluarga, punya suami, punya anak, dia punya istri, akhirnya dia tidak mengambil bagian dalam struktur pelayanan tertentu. Kita yang tahu kesanggupan kita. Tetapi jangan merasa bersalah kalau kita tidak terlibat di dalam berbagai tempat secara organisasi. Yang harus membuat kita bersalah seharusnya, saudara, dikatakan kalau kita tidak mengalami sumber misi itu dalam diri kita. Kita tidak mengalami Tuhan itu dalam arti yang sesungguhnya. Hidup kita sudah menjadi mekanis dari hari ke hari. Ya, sediakan kebutuhan untuk anak-anak, untuk keluarga, lakukan ini dan itu. Tapi saudara-saudara, dunia
melakukan hal yang sama. Kalau hanya sampai di situ motivasi kita melakukannya, apa bedanya kita dengan mereka? Tetapi sesungguhnya bagi Allah dia gunakan itu sebagai sarana misi. Saudara-saudara, nanti mungkin kita akan cerita ya, bagaimana kita menghayati misi Allah yang kita kerjakan ini di dalam seluruh kehidupan kita untuk semakin dipakai Tuhan secara maksimal. Tetapi digerakkan oleh Tuhan yang bekerja dan di dalam dan melalui kehidupan kita itu sendiri. Nah, kita perhatikan ini di dalam diakonia, panggilan untuk bersaksi dan penginjilan memberitakan Injil Kerajaan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, kalau demikian saudara-saudara, apa yang menjadi arenanya? Saya coba melihat ya, saya coba membagi ada 8 di sini ya. Arena misi Allah melalui kehidupan alumni kita. Alumni di Perkantas. Ini saya bicara dalam konteks alumni Perkantas ya. Bisa kita bicara di luar konteks itu. Tapi saya memahaminya begini. Kenapa demikian? Karena kita sudah melihat pelayanan bagaimana pekerjaan Tuhan bagi hidup kita di siswa, di mahasiswa, dan setelah jadi alumni. Maka ketika kita bisa melihat kita sebagai gereja yang harus bermisi ya di dalam kehidupan ini. Arenanya apa? Saudara-saudara, yang pertama arena misi Allah itu adalah hidup kita sendiri. Bagaimana kerohanian kita dan kompetensi kita, kemampuan karunia-karunia kita punya dibangun oleh Allah di dalam diri kita. Makanya juga kita tidak seharusnya berhenti bertumbuh. Kita tidak hanya melakukan aksi pelayanan, aksi kegiatan di sana, tapi mari lihat juga kepada dirimu. Setelah sekian tahun saya menjadi alumni, apanya yang bertumbuh dari kerohanian saya? Apanya yang bertumbuh dari kompetensi saya, keterampilan saya, karunia-karunia yang saya butuhkan di dalam kapasitas saya sebagai alumni. Nah, ini yang harus kita bangun, karena melalui itulah nanti Tuhan akan menggerakkannya di dalam arena yang lain. Saudara-saudara, Allah mau memulai dari diri kita. Allah mau memulai misi itu dari dalam diri kita. Mari kita perhatikan ini. Tidak pernah ada misi yang menularkan ke keluarga, ke dunia kerja, ke gereja, ke alumni, siswa dan mahasiswa, ke komunitas alumni yang lebih banyak, ke bangsa dan dunia, tanpa Allah mengerjakan itu terus-menerus secara konsisten di dalam diri kita. Makanya apa yang mau saya katakan di dalam arena yang pertama ini? Apa arena misi Allah? Misi gereja Allah di dalam hidup kita yang pertama-tama, yaitu diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Mungkin kita bisa menemukan cara-cara yang sangat berbeda-beda. Tetapi esensinya harus jelas. Bahwa selagi saya ada di dunia ini, ada satu tujuan Allah, ada satu misi Allah, supaya saya terus bertumbuh. Saya tidak boleh berhenti bertumbuh dalam hidup saya. Jadi kalau kita berhenti bertumbuh secara rohani, berhenti bertumbuh di dalam mengembangkan karunia-karunia kita, maka seharusnya kita merasa bersalah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita seperti itu. Oleh karena itu, mari kita memikirkan posisi kerohanian kita, posisi kemampuan-kemampuan yang kita miliki, seperti apa saat ini. Apakah semangat kita hanya semangatnya di saat kita ikut di dalam sebuah gerakan yang terorganisir dalam satu komunitas. Yang mungkin kita hanya terseret oleh semangat melayani. Tetapi ketika itu hilang semua dari kehidupan kita, kira-kira saya masih bisa bergerak enggak? Harusnya bisa. Orang lain tidak menggerakkan atau orang lain tidak menjadi penggerak bagi saya. Maka saya bisa bergerak ketika Tuhan saya dan kemampuan yang Allah berikan kepada saya itu saya nikmati, saya alami secara penuh. Itu yang saya katakan tadi, saudara-saudara, dikatakan bahwa gerakan misi itu bukan datang dari luar, tapi datang dari dalam, di mana Allah mengerjakan. Dan kebayang ya, kalau akhirnya kerohanian kita, Allah tidak membangun hidup kita, kita akan menjadi lemah. Kita tidak bisa konsisten. Kita tidak bisa dengan setia melakukannya.
Maka mari kita memikirkan malam hari ini, saudara-saudara, tentang kematangan spiritualitas kita, pertumbuhan spiritualitas kita. Kira-kira di mana posisimu? Sedang sudah hilang oleh karena kelelahan, sudah hilang oleh karena aktivitas pelayanan, sudah hilang oleh karena keadaan dunia, atau pergumulan-pergumulan yang lain. Kabar baiknya, saudara-saudara, Tuhan sabar dan sedang menunggu kita. Kalau kita di dalam posisi yang sedang suam dalam hidup ini, maka berdoalah kepada Dia. Karena hidup kita adalah arena misi Allah yang Dia mau kerjakan dan Dia mau bangun. Amin. Arena misi Allah di mana Dia mau supaya kita bangkit di dalam keterpurukan kita. Arena yang kedua, saudara, adalah alumni dan keluarga, dan ayat itu keluarga kita. Ya, misi alumni dengan dirinya sendiri, ya, dengan kerohanian kompetensinya. Misi alumni dengan keluarganya. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada yang jadi dengan sendirinya. Dalam pergumulan kami bersama dengan anak-anak, walaupun mereka sudah alumni semua, tapi saya dengan kakak terus bergumul. Bagaimana kami boleh terus melakukan bagian kami, mendoakan, mendorong, bahkan melakukan nasihat apa yang kami bisa lakukan. Dan dalam pergumulannya kadang-kadang itu nggak pas di hati. Kita mengingatkan sesuatu apa yang kita pikirkan menurut kita sebagai orang tua belum tetap pas di hati. Dan di situ lagi akhirnya nanti kita, Tuhan, mungkin mereka salah mengerti gitu. Saudara, inilah pergumulan kita di tengah-tengah keluarga. Satu sisi kita punya mimpi-mimpi, kita punya kerinduan terhadap anak-anak kita, terhadap anggota-anggota keluarga kita, terhadap orang tua kita, atau terhadap siapa saja. Tapi yakinlah bahwa kenyataannya tidak segampang yang kita pikirkan. Dan di sini buktinya bahwa apapun usaha kita untuk melayani keluarga kita, kita tidak pernah membuat perubahan dengan usaha kita itu sendiri. Selain daripada usaha itu dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya merubah hidup anggota-anggota keluarga kita. Dan itulah kabar baiknya. Ketika kita masih belum melihat hasilnya, maka kita menjadi orang-orang yang tidak putus asa. Tetapi kita meyakini selama Tuhan hidup, selama Tuhan bekerja, maka kita meyakini bahwa anggota-anggota keluarga kita, anak-anak kita, suami istri, anggota keluarga besar, kita bisa melihat Tuhan bisa menyentuh. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah saya sebagai alumni, sebagai bagian daripada pekerjaan misi gereja, sudah melakukan bagian saya kah? Sudah saya menjadi teladankah? Sudah saya bisa membangun komunikasi ketika terjadi kevakuman komunikasi kah? Sudah melakukan usaha-usaha yang seharusnya dunia bisa lakukan, dan itu menjadi trik-trik untuk membuat perubahan, walaupun perubahan itu adalah poles. Tetapi saudara-saudara, ketika kita belum berhasil, maka di sini kita memiliki pengharapan bahwa keluarga kita pun adalah milik Allah, sehingga kita tidak perlu putus asa, tapi kita akan terus menyerahkan diri kita kepada Dia untuk dipakai menjadi berkat bagi keluarga kita. Saudara-saudara, apa yang menjadi pergumulanmu bagi keluarga? Apa yang kau sedang doakan? Mungkin bergumul tentang mereka sedang hidup di dalam kesuaman rohani, atau selama ini pun mereka belum mengenal Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Jangan pikir bahwa saya tidak punya bagian. Biarlah itu bagian orang-orang yang melakukan penginjilan dari luar masuk ke keluarga saya. Kita punya bagian, saudara-saudara. Mari kita bisa melihat bagaimana kita berperan di situ. Nah, ini artinya bahwa alumni harus melayani di tengah-tengah keluarga ini. Ketika anak-anak masih kecil-kecil, gimana kita berperan mengkomunikasikan Tuhan tentang mereka dalam kondisi seperti itu. Ketika anak-anak sudah besar, di sini juga di dalam hikmat Tuhan bagaimana kita melakukan peran kita sebagai bagian keluarga yang menangkap pesan dan misi ini secara sungguh-sungguh. Mari kita melakukannya, karena Allah memanggil kita untuk hal seperti itu. Arena yang ketiga, saudara, dikatakan arena dunia kerja kita.
Di mana alumni berada melayani saat ini? Bang eh, Bang Togi yang ada di Riak sana, Kak Serta yang ada di Jambi, ya, dan teman-teman yang lain yang ada di berbagai tempat di Jakarta atau di tempat-tempat yang lain. Apa yang sedang kita kerjakan? Seberapa nyata kita menghayati dunia kerja kita adalah dunia pelayanan kita. Dunia kerja kita, tempat kerja kita adalah tempat mimbar di mana kita melayani. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ketika gereja atau organisasi-organisasi lembaga pelayanan tidak menjangkau. Ketika kita hadir di sana, maka Injil dan kehadiran Tuhan disentuh. Tidak melalui kehadiran kita di sana. Tapi menjadi pertanyaannya, apakah kita mantap? Apakah kita meyakini? Apakah kita sadari bahwa kita hadir di sana sebagai tempat atau sebagai pribadi di mana Allah kita hadirkan melalui pekerjaan kita? Tentunya melalui bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita membangun komunikasi, bagaimana kita memberi perhatian menjadi sahabat bagi orang-orang yang ada di dunia kerja kita, bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik, bagaimana kita melihat orang-orang yang kadang-kadang kita tidak suka secara manusia. Apa yang istilahnya zaman ini? Jadi toksik, gitu. Jadi racun di dalam komunitas kita, di dalam dunia kerja. Nah, gimana itu? Saudara-saudara, ini menjadi persoalan yang akan melemahkan semangat kita. Tetapi harusnya itu tidak akan membuat kita berhenti jika Tuhan bekerja dengan efektif menggerakkan hidup kita. Kalau tidak terjadi perubahan di dunia kerja kita, tetapi yang bisa terjadi perubahan adalah hidup kita yang mana Tuhan hadir di sana untuk memberikan kita pertolongan. Arena yang keempat adalah gereja kita masing-masing. Nah, ini yang penting juga kita perhatikan saudara-saudara. Makanya saya tidak begitu suka kalau ada alumni keliling menjadi anggota gereja keliling-keliling. Siapa kita di sini yang menjadi anggota gereja keliling? Jajan di mana-mana. Tetapi mungkin pendeta, mungkin orang-orang di dalam satu gereja tidak mengenal saudara. Atau alumni, banyak alumni ngumpet di belakang. Boro-boro mau mengambil bagian di dalam pelayanan. Ini menjadi sebuah sikap yang kurang terpuji. Tetapi alumni dan pelayanan gereja, kita akan melihat dan sudah terbukti itu. Setelah sekian banyak alumni kita hasilkan dan mereka terlibat di dalam pelayanan gereja. Ya, salah satunya di sini nanti ada Kak Lusa yang menjadi sintua di HKBP di Serpong gitu. Itu luar biasa bagaimana jadi berkat. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat yang lain-lain. Mungkin ada kontribusi, tidak mesti jadi majelis. Tapi maksudnya dikatakan bahwa kita harus menjadi anggota tetap dari satu gereja lokal. Ada satu kesedihan, saya ketemu dengan satu komunitas alumni anak-anak muda. Berapa waktu ya, hari Senin yang lalu itu. Mereka itu berkelompok ya, berkomunitas dalam satu komunitas persekutuan. Tapi saya tanya, di mana kalian bergereja? Itu mereka bilang, Pak, kita dorong mereka ke gereja. Tetapi karena mereka tidak pas di hati mereka, gereja-gereja yang mereka temui. Nah, saudara-saudara, kalau kita sebagai alumni yang sudah mengalami karya dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita selama ini, seharusnya kita tidak menjadi orang yang menyatakan enak nggak enak dalam pelayanan gereja. Kecuali kalau ada hal-hal yang sangat prinsip. Tetapi jangan-jangan ketika kita melihat hal-hal yang tidak enak itu pun, Allah sedang memproses kita untuk menjadi berkat di sana. Makanya ketika kita menjadi orang-orang yang setia menjadi anggota gereja, mulai dari situ dulu. Ya, kita jadi anggota gereja dan kita menjadi orang yang mendoakan secara diam-diam pelayanan gereja. Ini hal yang harus kita lakukan dan ini Tuhan senang karena memang di zaman Tuhan Yesus pun nanti kita lihat juga di zaman Rasul Paulus itu gereja-gereja lokal itu juga menjadi sesuatu hal yang diakui oleh Tuhan Yesus, diakui oleh Rasul Paulus itu sendiri. Bahkan kalau kita melihat merujuk lagi ke perjanjian lama, bagaimana komunitas umat Allah itu di bait Allah menjadi sesuatu komunitas yang menjadi alat terang bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar bait. Jadi saudara, perhatikan di sini bahwa alumni dengan gerejanya, maka ini menjadi sebuah arena pelayanan yang sangat. Dalam berbagai hal kita menjadi orang yang bisa berperan di sana.
sampai menjadi ketua majelis, sampai menjadi alumni yang menyerahkan diri penuh waktu menjadi pendeta misalnya. Tapi kalau itu pun tidak terjadi, apapun posisi kita, maka gereja kita adalah ibu kita yang merawat dan memelihara kehidupan kita. Sehingga ketika saya bicara kepada alumni ini berapa hari yang lalu, bagaimana kalau anakmu lahir? Siapa yang membaptis? Bagaimana kalau ada kematian, meninggal? Bagaimana kalau dibaptis? Bagaimana kalau menikah gitu? Nah, saudara-saudara, mereka menemui kesulitan di situ. Akhirnya pun mereka ya mencari-carilah gereja yang bisa melakukan acara-acara itu. Tapi jadi akhirnya jadi nggak pas. Ini masih dalam tataran organisasi. Belum lagi dilihat sebagai esensi hidup kita adalah gereja universal dan gereja lokal. Gereja yang visible dan invisible. Kita harus menghayati hidup kita dalam konteks seperti itu. Arena yang keempat ini adalah alumni dan gereja. Yang kelima, arena alumni, pelayanan alumni dengan siswa dan mahasiswa. Nah, tentunya teman-teman alumni tidak mesti terlibat seperti waktu mahasiswa dulu misalnya, di pelayanan siswa atau pelayanan mahasiswa. Tetapi doa-doa alumni, dukungan alumni, bahkan ketika kita punya anak di rumah atau anak di sekitar anak-anak yang ada di sekitar tetangga kita pun ada siswa dan ada mahasiswa. Mereka juga adalah objek kasih Tuhan, di mana mereka kita bisa layani. Kalau kita sudah melakukan hal itu, mungkin bisa kita kembangkan, kita perkenalkan kepada komunitas siswa, komunitas mahasiswa. Kita hubungin stafnya untuk bisa memperhatikan anak-anak itu lebih lanjut. Tetapi dalam hal peran kita untuk melayani mereka, generasi muda, calon-calon intelektual ini, mulai dari anak-anak kita di rumah, ini menjadi hal yang kita harus perjuangkan, kita harus lakukan. Kita lakukan saja pun, belum tentu terjadi perubahan apa-apa. Apalagi dengan anak-anak sekarang. Apalagi kalau kita tidak mau tahu. Apalagi kalau kita tidak mendoakan. Maka saudara-saudara, kiranya alumni dengan pelayanan siswa dan mahasiswa, jangan hanya melihat ini di dalam konteks persekutuan siswa Kristen Perkantas Jakarta atau persekutuan mahasiswa Kristen Perkantas Jakarta. Jangan. Tapi lihatlah di rumahmu, lihatlah di lingkungan sekitarmu. Adakah mereka yang siswa dan mahasiswa yang sebenarnya kalau kita peka menangkap suara Tuhan, kita dipanggil untuk mengerjakan pelayanan bagi mereka, siswa dan mahasiswa itu sendiri. Itu arena yang kita bisa kembangkan, kita bisa provide di dalam pelayanan kita. Apalagi alumni dan komunitas alumni itu sendiri. Nah, ini makanya kita bisa melihat bagaimana kita menjadi alumni yang bukan hanya bergerak keluar, tetapi bagaimana membangun kekuatan. Makanya saudara-saudara, kita menghayati bahwa komunitas alumni kita seperti ini, salah satunya sarana GCLC adalah bagaimana kita saling menghangatkan, bagaimana kalau kita menyambung komunikasi, saling mendoakan, saling memperhatikan satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Ada banyak alumni-alumni yang butuh di mana kita perlu sapa, perlu kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan saudara, itu mustahil terjadi kalau tidak terjadi kedekatan. Apalagi setelah selesai dari kampus, sudah sekian lama, kita tidak ada komunikasi lagi. Kadang-kadang kita sungkan untuk menanyakan. Ya, jangankan kalian pun. Kadang-kadang juga saya merasa bersalah. Ketika saya mengenal alumni-alumni tertentu, ketika ada masalah, baru saya sadar, wah, itu saya udah lost untuk tidak memperhatikan alumni yang ini. Tapi saudara-saudara, itu terjadi karena keterbatasan kita. Tetapi di dalam keterbatasan itu pun, marilah kita bisa melihat bahwa saya adalah bagian misi Allah yang harus membangun diri bersama dengan alumni-alumni. Makanya entah bagaimana caranya, apakah melalui KTB, apakah melalui WA group, marilah kembangkan kerinduan untuk saling mendoa. Saya bisa mendoakan tim misi saya, tim misi yang ada di STT itu yang ada di Bonandolo, yang ada di Ronggurni Huta. Tadi saya baru dengar tadi Pendeta Penny share, begini pelayanan hari ini Pak. Maka kita langsung mendoakan pelayanan itu. Yang ada di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau sewaktu-waktu. Tetapi dengan teknologi yang ada sekarang,
Kita bisa berdoa melalui WA group. Kita bisa berdoa melalui sarana-sarana lain yang kita bisa video call. Tetapi menjadi persoalannya saudara, apakah kita punya hati yang berkobar untuk melakukan hal itu? Apakah Allah menggerakkan kita? Nah, ini mungkin yang harus kita bangun di dalam seluruh gerakan misi yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup. Maka arena selanjutnya, saudara, kita melihat nanti kita akan diskusi ya, alumni dan bangsa kita. Jelas ini. Apakah kita ada di dalam dunia usaha, dunia pemerintahan, atau dunia swasta? Kita harus menyadari bahwa kita hadir di sana sebagai pekerja, sebagai profesional, sebagai pengusaha gitu, sebagai orang yang berwirausaha, atau sebagai ibu rumah tangga dalam rangka bagaimana saya membangun bangsa. Jadi mari kita mengaitkan hal ini di dalam kehidupan kita dan apa yang kita lakukan sehari-hari. Generasi sekarang ini rusak hanya karena persoalan tidak disiapkan, tidak dibina, dan tidak diperlengkapi dari keluarga. Tidak diperlengkapi di wadah-wadah yang sudah disediakan bagi kita untuk menjangkau generasi bangsa ini. Kalau satu generasi rusak, maka kita akan melihat itu menjadi sebuah gap yang sangat besar untuk menjadi sumber kerusakan di masa yang akan datang. Bonus demografi yang begitu besar saat ini di tengah-tengah dunia ini dan khususnya di Indonesia. Kalau kita tidak kelola, maka ini jadi persoalan tersendiri. Tapi kalau kita punya semangat untuk melihat ini ladang Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita, kita tidak boleh berpakut tangan, maka kita akan mendapat hasil generasi-generasi emas yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan menjadi berkat bagi pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Aspek yang terakhir adalah alumni dan dunia. Ya, alumni dan dunia kita akan melihat bagaimana ini kita berkiprah di dalam konteks pelayanan perkantas. Kita adalah anggota IPS. Kita akan melihat bagaimana camp World Assembly berapa tahun yang lalu ya 2022 gitu ya diselenggarakan di Indonesia dari beberapa ratus negara. Dan kita akan melihat bagaimana mahasiswa dan alumni-alumni menjadi berkat bagi dunia, bagi bangsa-bangsa di dunia. Nah, saudara-saudara, ini kita bisa kembangkan ya dengan kondisi kita masing-masing. Tetapi akhirnya saya mau menyimpulkan beberapa hal tentang gereja yang bermisi dari pemaparan ini sebelum kita masuk dalam diskusi. Apa itu gereja yang bermisi? Yang pertama, saudara, gereja yang bermisi adalah gereja yang dimulai oleh Allah, dijalani bersama Allah, dan bertujuan bagi kemuliaan Allah. Ini yang pertama. Gereja yang bermisi dimulai oleh Allah, dijalani bersama Allah, dan bertujuan bagi kemuliaan Allah. Ini kita ingat ini bagaimana ketika Injil dialami oleh pembaca surat Roma, maka di dalam Roma 11 itu ayat 36 dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan berdasarkan itu dia serukan di pasal 12 tadi yang sudah dikutip oleh Bang Andreas tadi ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kamu jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Maka apa itu gereja yang bermisi? Gereja yang bermisi adalah gereja yang harus menghayati makna gereja secara universal dan secara lokal atau denominasional. Gereja yang bermisi yang ketiga, gereja yang berkenaan dengan keberadaan gereja itu sendiri sebagai umat Allah. Bukan hanya aktivitas sebagai umat Allah. Ini bisa dua hal yang berbeda. Kita bisa beraktivitas sebagai umat Allah, tetapi keberadaan hidup kita bukan umat Allah. Apa buktinya? Kalau kita tidak di dalam relasi yang intensional dengan Tuhan, maka sebenarnya kita tidak sedang mengerjakan gereja dalam artinya esensi hidup dan perbuatan hidup itu sendiri. Tetapi gereja yang bermisi ditekankan adalah gereja yang bermisi yang menghayati hidupnya sebagai misi itu sebagai keberadaan hidupnya. Menjadi sebuah kenyataan hidup itulah adanya. Jadi being dan doing dalam satu kesatuan yang mewujudkan misi sejati
di mana Allah yang terlibat di dalamnya. Sepenuhnya sebagai ibadah sejati kepada Allah dan memberdayakan segala karunia jemaat yang Allah anugerahkan dalam satu kesatuan. Jadi itu kita juga lihat itu di dalam Roma pasal yang ke-12 bahwa Allah memberi kita karunia-karunia. 5. Gereja yang bermisi siap dipersatukan Allah tanpa dihalangi oleh sekat-sekat organisasi atau denominasi. Jika melalui kebersamaannya kita, dampak misi Allah makin nyata, makin maksimal di dalam kehidupan kita bersama-sama. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengakui tentang gereja denominasional, denominasi ya, gereja lokal. Tetapi ketika ada gereja lokal, Allah tidak bertujuan untuk membangun kerajaan sendiri di dalam gereja lokal. Tetapi justru ketika dia membangun di dalam, untuk berkolaborasi di luar, bagaimana kita membangun pelayanan yang besar. Dan saya pikir realita ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita alumni Perkantas yang ada di dalam berbagai denominasi gereja untuk bisa berkolaborasi. Tanpa kita menghilangkan identitas latar belakang teologi gereja kita masing-masing. Tapi kita bisa bersatu. Kenapa kita menangkap yang esensi kita harus utamakan, tetapi yang non esensi mari kita bisa saling memperhatikan, saling menerima satu dengan yang lain. Nah, ini yang penekanan di sini, gereja yang bermisi siap dipersatukan oleh Allah tanpa menghayati organisasi atau denominasi menjadi penghalang untuk bersatu. Jangankan di dalam lingkup gereja, di luar organisasi non gereja pun harusnya kita harus berkolaborasi karena mereka juga adalah komunitas milik Allah walaupun mereka tidak mengenal Allah seperti kita mengenal Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita malam hari ini. Kita akan berdiskusi, sesudah ini kita akan berbagi bagaimana hal-hal ini menjadi bagian yang akan menjadi berkat bagi kita. Kiranya malam hari ini kita tidak hanya berdiskusi, tapi mungkin kita akan follow up. Siapakah saya yang harus bergerak terus untuk gerakan misi Allah ini, baik secara pribadi, secara kelompok, secara universal, secara denominasional. Bagaimana kita melihat Allah yang membangun hidup kita dengan cara itu. Mari kita jangan berhenti untuk melakukan fungsi dan misi kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Terima kasih Bang Eli buat kesempatannya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ternyata banyak arena-arena juga ya Bang dalam dunia alumni yang dimana kita bisa berdampak juga dalam misi ya Bang ya. Dan itu yang Ya, aku bisa lihat ketika kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadikan satu hal yang praktis buat kita bisa melihat ada satu ladang yang Tuhan izinkan nantinya buat teman-teman yang mungkin saat ini yang memang sudah bekerja, notably yang di sini bisa terus berlayani dan terus bisa melaksanakan amanat agung dari Tuhan. Ya terima kasih Bang Eli buat firmannya. Teman-teman saat ini kita akan masuk dalam sesi diskusi dan tanya jawab teman-teman. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan bisa chat japri ke aku atau ke panitia. Ada Kak Luca, ada Kak Lydia di sini yang hadir. Atau teman-teman mau raise hand boleh tidak hanya tanya jawab, kalau teman-teman mau sharing juga apa yang kita bisa dengar dengan struggling dalam pelayanan atau nggak mungkin mungkin kalian lagi dalam posisi di mana menikmati suatu pelayanan yang di mana kita bisa ter-encourage bagaimana kita tetap semangat melayani, boleh teman-teman. Jadi di sini ada satu momentum di mana ada berapa menit kurang lebih selama 30 menit ke depan, berharap teman-teman bisa menikmati namanya sesi tanya jawab ini. Ya, Bang, ini mungkin ada pertanyaan ya, Bang ya. Satu pertanyaan ini. Bang, aku sudah lulus kuliah nih. Mungkin ini masih alumni muda ya. Lulus kuliah dan memang posisinya ingin terbeban masuk dalam youth ministry-nya gereja, melayani gitu. Tapi di situ posisinya adalah dia menikmati namanya PMK. Mungkin mungkin aku berasumsi dia pengurus atau dia menikmati kelompok kecilnya sehingga dia terbeban setelah lulus kuliah ingin melayani di youth ministry ketika mungkin anak-anak muda di siswa atau mungkin di pemuda di mahasiswa. Kira-kira gimana ya Bang, sinerginya apa yang aku harus bawa dari PMK, bagaimana langkahnya, bagaimana salah satu porsi yang aku bisa jalankan ke pelayanan ini ketika aku punya beban dalam youth ministry di gereja. Gimana Bang? oke, makasih. Ini Hmm. pertanyaan yang bagus ya. Jadi makanya kalau di dalam pembinaan mahasiswa itu kita
selalu angkat juga isu Hmm. ya PMK dan gereja. Nah, kita akan menyadari ya kalau kita lihat pemaparan yang saya sudah sampaikan tadi bahwa kita adalah bagian dari gereja lokal. Ya, ini yang pertama. Nah, persoalannya kan gereja kita dengan pelayanan di perkantas atau pelayanan di siswa atau mahasiswa kan stylenya beda. Ya. Ya, kebijakan-kebijakannya beda juga kan. Nah, dari mana kita memulai? Yang pertama adalah kita mengenal gereja kita itu. Hmm. Apa yang jadi kebutuhannya dan seperti apa sistemnya gitu. Sehingga kita nggak boleh bawa sistem perkantas ke dalam gereja kita atau sistem PMK atau siswa gitu. Karena kita melayani di lingkungan organisasi gereja kita, kita harus mengenal gereja di mana kita ada dan di mana kita melayani. Nah, apa yang penting di sana bukan masalah nanti kok beda strukturnya ya Hmm. atau beda apanya programnya gitu ya, itu nanti bisa disesuaikan pelan-pelan. Tapi yang pertama dulu adalah kenali dulu di mana gereja, di mana engkau berada, dan lihat apa kebutuhan yang ada di sana. Ya, apa kebutuhan yang ada di sana dan kira-kira kamu bisa melakukannya mulai dari situ. Ya. Secara praktis mulai doakan dirimu. Hmm. Kalau belum firm, kira-kira belum jelas gitu ya bagaimana masuk, termasuk untuk menemukan orang gitu. Tapi dituntut satu apa ya sikap hati kita yang proaktif. Hmm. Kalau kita adalah gereja, kita menghayati gereja yang universal. Gereja di mana Allah memulai dari diri kita. Maka kita tidak menunggu tentunya. Kita menjadi orang yang gelisah ketika saya tidak terlibat. Minimal mendoakan. Minimal mulai mendoakan, memikirkan bagaimana supaya kita ini jadi berkat bagi gereja kita. Nah, jadi saya nggak tahu seperti apa itu nanti bisa kalau pembicaraan dengan saya alumni-alumni seperti itu ya mungkin dialog gitu ya kira-kira Hmm. apa yang kamu lihat di gereja kebutuhan yang utama apa yang ada di sana dan Hmm. kamu bisa lakukan mulai dari situ dulu Iya. ya. Tetapi sekali lagi, janganlah bawa organisasi PMK atau organisasi perkantas ke Hmm. gerejamu. Bisa. Masuklah di dalam struktur yang ada dan maknai struktur yang ada. Oke. Begitu ya, Pak Katias Ya. ya. Kalau mungkin aku sedikit tambahin pertanyaannya Bang ya. Kalau dia mungkin punya beban untuk adanya gerakan pemuridan lah seperti kelompok Hmm, kecil atau KTB. Kan kalau di PMK salah satu hal yang kita nikmatin salah satunya adalah kelompok kecil dan KTB ya Bang. Tapi ya. itu bisa nggak sih Bang? Mungkin kalau ada gereja yang mungkin belum familiar akan hal itu gitu ya. Kita bisa nggak sih punya satu inisiatif, tapi kalau kata Abang kan proaktif ya, proaktif juga. Kalau kita bisa bawa itu ke gereja yang mungkin belum ada gerakan pemuridan yang seperti kelompok kecil atau KTB itu gimana Bang? Apakah bisa? Itu tadi, kalau gereja Hmm. belum punya program itu, juga belum ya dia belum anggap penting. Tapi kalau dia Hmm. mengerti sebenarnya panggilan gereja, panggilan memuridkan, ya sebenarnya itu pastilah. Tapi kenyataannya kan banyak gereja tidak Ya. mengikat murid, pokoknya adalah Hmm. selenggarakan ibadah secara formal. Ya. Hmm. Tapi bagaimana kalau begitu? Kalau alumni punya kerinduan, ya bangun secara informal. Hmm. Mungkin kelompok ngopi-ngopi gitu ya, Hmm. Hmm. kelompok main bola, kelompok nyanyi, vokal grup, ya, Hmm. papakor gitu ya. Itu manfaatkan itu, Hmm. tentunya ya ada langkah-langkahnya ya. Hmm. Jadi Hmm. ketika kita punya beban untuk menanamkan bagaimana kecintaan kepada firman Tuhan melalui program pemuridan, ya kita bangun kita bagiin visi itu kepada beberapa orang. Makanya apakah mulai dari anak-anak, remaja, muda dewasa misalnya, terserah. Hmm. Tapi gereja tidak mungkin melarang. Ya, kalaupun belum diakui secara organisasi, ya itu lakukan dan harus mulai lakukan karena memang bukan gereja tidak mau. Hmm. Karena kita punya pengalaman di sana. Hmm. Makanya saya agak kurang suka kalau misalnya saya sebagai pendeta dibandingkan dengan pendeta Hmm. alumni Hmm. di tempat. Ya, latar belakangnya beda lah. Hmm. Kalau di misalnya pendeta saya kok nggak seperti abang punya beban pemuridan punya ini, ya beda. Orang saya mengalami sekian banyak, dia belum mengalami. Mungkin aja tamat Hmm. mungkin masuk sekolah teologi pun karena ya nggak diterima di mana-mana lagi ya masuklah Hmm. jadi pendeta di gereja. Hmm. Jadi kita akan melihat latar belakang kehidupan hamba Tuhan yang ada di gereja. Atau kalaupun dia sudah tahu, belum tentu dia terbang karena itu bukan jadi fokus pelayanan. Ya. Tetapi
alumni yang terbeban untuk menolong gereja melihat pemuridan itu jadi penting, maka kita harus menginisiasi Hmm. secara apa ya? Secara ya tanpa diakui secara formal dulu lah. Bangun ya, ajak teman-teman pemuda, Hmm. remaja atau KTB-KTB Pasutri misalnya. Dan itu beberapa alumni berhasil untuk. Iya. Ada seorang alumni yang membangun pelayanan pasutri di gerejanya 7 tahun. Udah sampai mereka cari, kayaknya nggak cocok lagi kami ada di sini bang. Mereka bentuk persekutuan alumni. Saya bilang jangan, berjuang terus. 7 tahun akhirnya mereka diwadahi. Jadi ada Hmm. persekutuan pasutri muda dewasa. Hmm. HKP. Ya, ya, di gerejanya gereja gereja HKP. Akhirnya bisa diterima gitu. Nah, tapi memang kita harus sabar ya. Kita harus membiarkan Tuhan bekerja. Nah, kadang-kadang yang sering terjadinya begini, Bang Andreas. Kita Hmm. memang suka yang perubahan yang revolusioner. Ya. Kita maunya udah kayak di perkantas sudah terus. Tidak lah. Hmm. Jadi Hmm. ya suasananya beda. Iya. Thank you Jadi Bang. Oke. ya, Lanjut lanjut Bang. Ada lagi Bang? Mungkin yang mau sampaikan? ya itu aja. Ya. Mungkin tadi aku nangkep dari Bang Eli, kalau dalam tahapan informal itu, mungkin dalam tahapan mengedepankan relasi juga ya Bang ya, kita Iya, relasi yang dimana kita kenal ada orang-orang yang mungkin melayani di sana, dan kita terbeban untuk menolong mereka secara pribadi, itu kan bagian dari salah satu bentuk misi juga ya Bang ya, walaupun iya, memang iya. tidak ada diakomodir oleh persekutuan di gereja itu ya Bang ya. Sip. Oke. Thank you Bang, buat jawabannya sangat insightful buat kita. Bang, ini kita lanjut ya Bang, ada beberapa pertanyaan yang di kolom chat dari Bang Edo Suranta. Selamat malam Bang Elinus, terima kasih untuk pelayanannya. Bang, aku mau bertanya sebagai gereja dan perkantas, bagaimana ya Bang supaya bisa berdampak real kepada alumni di tengah keadaan ekonomi seperti ini? Di mana saat ini alumni muda sulit mencari kerja dan yang sudah terkena badai PHK, Bang. Mereka mau melayani, tapi mereka juga butuh penghidupan juga, Bang. Gimana ya, Bang? Terima kasih. Nah, itulah makanya tadi ya, salah satu misalnya kita di perkantas, ya kalau di gereja, ya saya nggak bisa, Hmm. gereja bisa memikirkan sih, makanya kalau Hmm. di gereja juga memprioritaskan warganya menginformasikan tentang usaha, lowongan Hmm. pekerjaan, bahkan juga kalau misalnya ada pelayanan gereja juga diberdayakan alumni-alumni yang saat ini sedang membutuhkan tunjangan hidup ya, usaha misalnya. Tapi kalau misalnya di dalam kasus ini misalnya dalam hubungannya dengan perkantas, disinilah sebenarnya kita itu saling memberikan informasi Hmm. untuk kita bagaimana supaya alumni-alumni yang mengalami kesulitan itu kita kita tidak kita tidak boleh diam ya, Hmm. kita mencari informasi bagaimana dia punya kebutuhan itu bisa difasilitasi melalui usaha yang dilakukannya. Nah, karena itu yang penting di sini juga adalah alumni yang bersangkutan, apapun yang bisa dikerjakan itu dimulai. Jadi kadang-kadang kesulitannya begini, kita Hmm. misalnya udah bekerja ini, dia juga menjadi manajer eksekutif di Hmm. perusahaan. Mengerjakan yang tidak di level itu kadang-kadang enggan gitu. Nah, Hmm. saya pikir sebenarnya kita harus melatih diri kita. Ketika ada masa-masa sulit, maka apapun pekerjaan yang bisa membuat kita bisa memaintain hidup dari segi kebutuhan kita, kita akan lakukan. Nah, Hmm. disinilah perlu kita masalah tadi itu kompetensi, kemampuan-kemampuan yang Hmm. kita punya juga kita harus punya. Sehingga ketika kita ngomong ke teman sesama alumni, akhirnya dia bisa berdayakan kita gitu. Jadi hal-hal ini perlu dibangun untuk keadaan-keadaan seperti ini. Yeah. Di dalam konteks pelayanan perkantas, ya kita saling menginformasikan. Jadi teman-teman alumni yang ada di sini misalnya yang dia punya usaha atau bekerja di satu perusahaan gitu, kita saling menginformasikan kok secara pribadi. Jadi oh ini ya, alumni ini sedang mencari pekerjaan. Bukan hanya kita menginformasikan pekerjaan, tapi kita juga mendoakan, yaitu menjadi doa-doa kita. Tapi hal yang lebih real lagi adalah ya bagaimana kita bisa memikirkan terbuka ya, kan Hmm. kadang-kadang kita ini sungkan juga cerita sama orang ya, kita nggak cerita sama apa, kurang cerita sama orang bahwa memang kita lagi butuh ini, kalau lagi saya bermasalah begini, banyak faktor-faktor itu. Tapi kalau kerohanian kita segar, apapun tidak ada yang bisa kita tutupi. Yeah. Apakah kita minta pertolongan orang lain atau minta
menolong orang lain, itu kita bisa terbuka. Kalau memang kita melihat ini adalah arena misi yang kita kerjakan. Jadi saya pikir itu ya Bang Andreas. Iya, Bang, mungkin kalau dalam pertanyaan ini kan banyak alumni muda yang mungkin eh, ya mungkin memang masih mereka terbeban melayani ya Bang ya. Tapi kan memang penghidupan mereka kan juga kita lihat ada satu kebutuhan dalam pekerjaan juga. Tapi kalau tadi saya tangkap dari Abang kan ketika memberikan informasi akan lowongan kerja atau nggak ada kesempatan bekerja di salah satu tempat kerja dari beberapa alumni yang terbina di persekutuan dulunya, sebenarnya itu kan bagian yang dimana kita saling bersinergi ya Bang ya. Ya kan Ya, saling bersinergi untuk kita sama-sama mendukung mereka supaya mereka juga terus dihidupi penghidupannya. Lalu kalau ya, memang akhirnya mereka sampai hari ini bagaimana kalau aku sih fokusnya ke badai PHK ya Bang. Bagaimana ya Bang caranya ketika dia kan mungkin mengalami satu perasaan yang uh, loss, terus akhirnya dia uh, grieving, duka ketika akhirnya dia akhirnya tidak ada pengharapan dalam mencari pekerjaan ke depan. Namun bagaimana ya Bang kita bisa terus melayani mereka, tapi memang banyak juga alumni yang memang terbeban di sana. Kira-kira ada praktisnya atau memang kita terus memberikan satu gerakan encourage relasi kepada mereka atau gimana ya Bang? Kan di sini kan ada gereja, ada perkantas yang memang mungkin punya jemaat-jemaat yang notabene punya kondisi seperti itu ya Bang ya. Gimana Bang? saya nggak tahu bagaimana gereja ya, karena saya Hmm. nggak mengenal gereja. Tapi kalau misalnya ada alumni kita seperti itu, saya pinginnya sih ketemu. Jadi Hmm. saya sempat juga ketemu orang-orang seperti itu karena eh, ada banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi. Sampai nanti misalnya alumni ini pun ya untuk ongkosnya pergi pelayanan pun nggak ada. Ya. Nah, kalau kita, misalnya kalau saya punya ini, saya nggak enggan untuk memberi itu. Jadi Hmm. sampai bisa kita lakukan sampai begitu. Jadi makanya harapannya sebenarnya apa yang ketika punya beban melayani dan sementara memang nggak sanggup melakukan pekerjaan pelayanan itu misalnya karena masalah finansial, mari kita terbuka gitu. Iya. Ya minimal ya, ini minimal saya mau menyatakan. Cobalah bisa ceritalah ke saya atau ke Kak Lusel lah dalam konteks perkantas ya. Hmm. Eh, mungkin kita mulai ya kita nggak menjanjikan sesuatu kepastian. Tapi kalau Tuhan buka jalan, kita bisa memfasilitasi apa yang kita bisa fasilitasi, kita akan lakukan. Ya. Itu maksud saya. Jadi eh, apa ya mengkomunikasikannya dengan jelas ini sesuatu ini langkah pertama untuk Hmm. mulai kita doakan, untuk mulai kita cari orang siapa yang bisa membantu, untuk bisa pokoknya akan terbuka hal-hal yang mungkin bisa dilakukan kalau Ya. ada komunikasi, ada keterbukaan. Nah, tentunya secara moral ya ini tanggung jawab kita gitu. Hmm. Dan secara umum kita mendoakan kok alumni-alumni saya mengenal beberapa orang mereka yang sedang bisnisnya tadi bisnis buka warung kopi beberapa gitu aku yang habis simpanannya tabungannya kan udah mati sekalian. Nah, Hmm. ini terjadi begini. Nah, bagaimana keadaan begini? Ya, Ya. sementara kita terus menyerahkan kepada Tuhan, kita mencari jalan keluar gitu, untuk bisa bagaimana dia bisa survive di dalam hidupnya sebagai alumni. Ini enaknya kalau kita punya komunitas, kita saling mengapresiasi, saling Ya. mendukung gitu Bang Andi. Ya. Thank you Bang buat Jangan sungkan-sungkan ya. ya. Kalau ada teman-teman bisa komunikasikan ya untuk apa yang kita bisa lakukan, kita akan lakukan. Thank you Bang buat satu encouragement-nya buat kita buat bisa menikmati kondisi seperti ini. Ya. Hmm. Ini mungkin tambahan dari Bang Edo ya Bang. Bang kalau dari divisi alumni perkara sudah ada program untuk empowering alumni yang terkena badai PHK dan mungkin kesulitan mencari kerja nggak ya Bang? Apakah ada ya Oh, Bang? itu kalau di komunitas alumni, kalau di apa tuh ada Sibisco ya, Hmm. sinergi itu ada pelayanan itu untuk Hmm. dunia usaha. Nah, kalau itu jadi kebutuhan, eh, sekarang salah satu yang dikerjakan oleh Kalina Kristo itu bersama dengan Bang Asiolan Simajuntak ya, dan beberapa yang lain, Tiwi dan kawan-kawan, yaitu empowering ini. Hmm. Jadi kalau misalnya ada alumni-alumni kita yang butuh hal-hal itu bisa dilakukan. Salah satu juga yang sedang giat-giatnya mengerjakan pelayanan bentuk pelayanan seperti ini adalah Pak Antonius Tanan juga. Setelah dia pensiun, dia lihat bahwa alumni-alumni perlu di dalam bangun dalam KTB untuk membukakan wawasan, untuk melihat berbagai kesempatan. Nah, dia lakukan program itu. Jadi
Kalau ada kebutuhan itu informasikan aja ke kita nih, kita nanti akan fasilitasi untuk bisa masuk di dalam komunitas sesuai dengan kebutuhan itu. Ya, Itu. thank you Bang. Ya, Bang Edo mungkin itu salah satu porsi yang dimana ada program Sibisco yang memang sudah diakomodir oleh Perkantas, terutama dalam empowering alumni yang memang mungkin ada kalau saya tahu Sibisco kan bagian dari entrepreneur juga ya Bang ya, kewirausahaan, alumni yang Iya. terkena badai PHK mungkin yang dimana dia ter-encourage untuk mereka bisa kembali membangun kembali terutama dalam entrepreneur atau kewirausahaan gitu ya Bang ya. Mm-mm. Gitu. Oke, thank you Bang Eli buat insightful-nya dan jawabannya. Kita lanjut ya Bang, ini mengenai satu isu terkait gereja lokal. Bang, kita kan bagian dari gereja lokal, tapi mengingat doa Tuhan Yesus agar murid-murid bersatu. Apakah Mm. itu artinya memang kita harus benar-benar terbuka untuk menyampaikan semua doktrin dan menyalakan perbedaan-perbedaan dalam dan menghilangkan perbedaan-perbedaan dalam gereja? Gimana Bang Eli? Tadi saya udah bicara kan Hmm, bahwa yang esensi itu kesatuan sebagai tubuh Kristus itulah doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 itu. Nah, bagaimana ketika ada denominasi ya pandangan teologi denominasi gereja-gereja lokal. Nah, di sini kita akan melihat hal-hal yang esensi itu yang mempersatukan kita. Ya, jadi misalnya dari gereja karismatik, dari gereja mainstream, dari gereja Presbyterian, Lutheran dan yang lain-lain yang beragam ya. Karena sesi PPL GCLC ini nggak cukup hanya 2 kali. Kemarin itu saya punya bahan tentang sejarah bagaimana perkembangan denominasi gereja itu di dalam sejarah. Jadi ya enggak, ya maksudnya enggak ada tempat untuk membahas itu lagi. Tapi dengan keragaman denominasi gereja itu, harusnya kalau kita menghayati siapa pemilik gereja dan siapa yang bekerja di dalam kehidupan gereja, ya, apakah gereja universal atau gereja lokal misalnya, pasti kita bisa menemukan titik-titik temu di mana kita harus bersama-sama ya tentunya tanpa meniadakan keunikan atau kearifan lokal denominasi masing-masing ya itu sudah terjadi dengan sendirinya sehingga ketika kita melihat berbagai perbedaan mari kita kelola perbedaan itu sebagai kekuatan ya kalau belum bisa bekerja sama ya udah maksimalkan di dalam keunikan masing-masing misalnya tetapi kalau ada kita bisa berkolaborasi di dalam kebersamaan kita menggerakkan sebuah gerakan misi, mari kita apa ya? Mari kita meniadakan kita punya kesamaan itu, kita melihat hal yang lebih esensi. Ya, misalnya pemberitaan Injil ya. Kalau kita lihat misalnya berapa waktu yang lalu itu Pak Stephen Tong melakukan penginjilan ke beberapa daerah di Sumatera Utara. Kita datang, alumni-alumni kita suruh di sana untuk terlibat di mana di Balige, di Dolok Sanggul, di Sibolga, di Karakaro, di mana-mana gitu kita dorong di sana. Gitu. Nah, bagaimana gereja lokal? Ini tidak berarti bahwa ya gereja lokal harus pindah ke gerejanya Pak Stephen Tong kan enggak. Tapi setelah memberitakan Injil di lapangan ya itu 1-2 hari di situ, ya bagaimana kembali ke gereja masing-masing untuk bisa bertumbuh dan juga masuk di dalam dunia yang. Jadi kita berusaha jangan membenturkan perbedaan itu jadi penghalang. Tetapi kita melihat perbedaan-perbedaan itu pasti ada kok irisannya. Minimal irisannya adalah pengakuan kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah tidak mengakui itu ya itu namanya juga bukan gereja lagi kan. Iya kan? ya, thank you Begitu. Bang. Buat berarti kan saya perbedaan itu bukan jadi penghalang ya Bang ya untuk bisa melihat ada satu kesatuan. Ajaran boleh berbeda, mungkin tapi tetap sumber misinya sama ya Bang ya. Ya. Berharapnya itu yang bisa kita hidupi dalam hal kita melakukan amanat agung ini ya dalam revisi. Thank you Bang buat insightful dan jawabannya. Bang ini mungkin ada pertanyaan juga tentang marturia, gereja yang bersaksi. Bang, kalau gereja itu untuk program marturia, itu bagusnya bagaimana ya Bang? Karena sepertinya di gereja kami programnya nggak terpikir dengan baik. Terus kalau dikasih ide rasanya mentok. Kira-kira bagaimana kita membukakan pentingnya bersaksi ini bagi warga gereja Bang? Hmm.
Kalau diorganisir ini dalam program gereja, ya mau tidak mau sih masuk di dalam wadah-wadah yang bisa diterima dulu gitu. Jadi jangan libatkan semua, misalnya level mulai seluruh majelis harus setuju gitu ya. Mungkin mulai dari sisi eh, misalnya remaja, kelas remaja, sekolah minggu gitu ya, marturia mulai dari situ. Atau marturia juga tidak bicara masalah bagaimana melakukan pemberitaan Injil secara massal gitu. Tapi secara pribadi kan bisa. Hmm. Misalnya kunjungan aja ke jemaat-jemaat. Kamu bisa memberitakan Injil, ya, bisa membawa itu. Makanya tadi saya bilang tidak boleh memisahkan antara eh, diakonia dengan marturia itu sendiri. Kadang-kadang diakonia itu jadi jembatan. Ya, di dalam sebuah buku yang ditulis oleh David Boss gitu, dikatakan bahwa gereja yang memisahkan semangat dia berdiakonia dengan marturia adalah gereja yang tidak bisa bergerak di dalam pekerjaan misi yang efektif gitu. Ya, karena kadang-kadang kita ini mau mau menantang orang terima Kristus. Kalau nggak terima, kamu masuk neraka gitu. Kalau terima, masuk surga gitu. Hanya orang nggak selalu suka dengan cara itu. Tapi coba kenali dia, bangun relasi sosial dengan dia. Dari situ nanti pelan-pelan gitu ya. Mungkin ajak ngopi-ngopi dulu gitu. Misalnya, ayo ngopi yuk gitu kan. Ya, entah apalah caranya. Jadi itu sosialisasi sosialnya itu mesti ada, interaksinya mesti ada Hmm. supaya kita bisa masuk. Iya. Nah, kadang-kadang ini nggak bisa satu rumus untuk semua orang. Tapi itu yang saya bilang tadi bahwa kalau kita belum mendapatkan hikmat untuk membangun pelayanan marturia dalam skala kecil, pribadi, kelompok, atau secara massal, mari kita minta Tuhan kasih saya hati itu. Bagaimana saya bisa memulai? Ya. Mungkin bukan kita yang menggagas awalnya. Kita kita akan melihat orang lain akan menggerak. Nah, kalau ini jadi program gereja, maka mau tidak mau ya harus kumuli. Bangun komunitas, Hmm. bangun teman-teman yang satu beban, satu visi gitu ya. Jadi misalnya dapat 5 orang aja, ya udah berdoa untuk misi marturia. Berdoa untuk misi marturia bagaimana mewujudkannya. Ya, kalau belum bisa mulai di dalam gereja, ayo kita doakan di perkantas, Ya. kumpulin gitu. Jadi inilah saya lihat kekuatan kita komunitas alumni, kita bisa mendoakan kan. Misalnya di gereja A yang punya beban pelayanan di gerejanya, tapi belum terbuka. Mari kita pikirkan bagaimana caranya dari sini. Salah satu yang saya bilang tadi, mulai dulu menginjilin keluarga misalnya. Dari keluarga itu nanti melihat perubahan, nanti mereka lihat kenapa keluarga itu berubah. Ya karena disentuh oleh Injil, ya kan? Jadi banyak cara yang digunakan oleh Tuhan. Yang paling utama, apakah saya menyerahkan diri saya dipakai oleh Tuhan untuk misi itu? Iya. Tuhan yang membuka dengan berbagai caranya. Dia itu adalah Tuhan kita yang apa ya? Rekayasa agung gitu. Kadang-kadang nggak terpikirkan dia akan lakukan. Bahkan mungkin kita nggak melakukan tindakan, dia bisa melakukan. Tapi Tuhan lihat nggak hati yang bermarturia dalam hidup itu untuk Iya. gereja kita atau untuk komunitas kita. Ini yang mungkin perlu kita, karena ini bagian kita kan yang kita bisa lakukan. Oke. Gitu. Thank you Bang buat jawabannya. Tapi Bang, aku mungkin pertanyaan pribadi aku ya Bang. Kalau Hmm. memang mereka gereja itu punya marturia, tapi kan seringkali ada beberapa gereja yang memang mereka tuh punya beban untuk melayani di Rokris, SMA, atau enggak PMK, persekutuan Hmm. mahasiswa di kampus. Ya memang beban untuk menginjili dan melayani di beberapa kampus atau di sekolah itu. Itu Hmm. gimana ya Bang pendapat Abang? Apakah itu memang salah satu program yang memang tergolong bisa dijalankan atau memang ya udah fokus di gerejanya aja yang memang ada ada program di mana bisa melaksanakan marturia di sana juga. Gimana Bang? Eh, kita lihat efektivitas di mana kita bisa lebih ini sih ya. Hmm. Jadi kalau kita alumni ini sekarang ini yang penting kan objeknya jelas ya. Hmm. Siapa yang kita layani? Siswa, mahasiswa. Kita bisa melayani siswa di gereja kan? Kita bisa Hmm. melayani mahasiswa di gereja kan? Kita bisa melayani ya alumni-alumni di gereja bisa. Hmm. Nah, itu kan gereja atau misalnya di sekolah atau kampus atau dunia kerja adalah wadahnya. Nah, disinilah kita masing-masing coba lihat saya lebih efektif ini mengerjakan pelayanan misi ini di mana.
maka di mana hal yang paling utama serahkan diri untuk melakukan hal itu yang memberikan dampak lebih besar gitu. Hmm. Jadi eh, saya pikir ini mesti didoakan dan dicari tahu gitu. Ya, kalau punya beban ya terserah di mana aja bisa berkembang melayani siswa melalui gereja, melalui sekolah, melalui kampus atau melalui lingkungan tetangga, terserah ya. Itu bisa lama-lama nanti itu akan bentuk kok dengan sendirinya. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya apa ya, kita tidak punya tenaga yang konsisten terus-menerus. Nah, disinilah kita harus juga punya wadah-wadah. Nih, kalau di Perkantas kan ya, wadah pelayanan siswa, mahasiswa. Kemarin ada seorang alumni dikatakan, Bang, ini anak saya lagi pulang ke Jakarta. Dia kuliahnya di Bandung gitu. Ada nggak hari-hari yang pembinaan mahasiswa di hari Senin dan hari Kamis, hari apa saja gitu? Saya bilang ada di PMKJ Pusat, ada di PMKJ Timur gitu. Ya udah saya langsung hubungkan ke staf mahasiswa supaya anak alumni ini bisa dilayani di sana. Nah, di situ enaknya kalau kita punya apa ya? Kita punya komunikasi untuk bisa saling menginformasikan gitu. Ya, thank you Bang. Bang, ini pertanyaan terakhir ya Bang. Bang, saya di sini ada pertanyaan. Bang, saya tuh berbeban rumah saya tuh jadikan tempat pelayanan. Tempat pelayanan yang mungkin di sini ada satu misi ya di mana ya mungkin di lingkungannya adalah lingkungan yang memang banyak mungkin banyak Kristen ya Bang di sini saya lihatnya. Tapi porsinya adalah ya saya memang ingin ya mungkin rumah saya bisa dijadikan tempat pelayanan buat mereka di tetangga-tetangga atau enggak mungkin lingkungan sekitar. Kira-kira gimana ya Bang pendapat Abang karena kali ini? Bisa nggak ya rumah saya dijadikan tempat pelayanan juga, tapi tidak menggantikan gereja kok Bang gitu. Sangat bisa. Jadi Hmm, kalau ada begitu, kayak ini ya, kalau saya di Jakarta sih saya nggak kerjakan karena saya tidak menggembalakan gereja ya. hmm, Tapi kayak di STT ya, di Parapat gitu ya, dan kita hmm, punya pusat-pusat pelayanan, memang rumah-rumah keluarga kok yang kita pakai. Jadi kumpulin teman sekitar, jadi ada Parhalado, ada Sintua di satu tempat di daerah Samosir gitu. Rumahnya di tempat persekutuan itu sangat bisa. Nah, tentunya kita menjelaskan bahwa persekutuan ini bukanlah gereja, bukan membangun gereja. Itu kita perjelas dari awal. Kan nanti kalau gereja nanya, wah itu jangan-jangan dia bangun gereja baru di sana ya, gitu. gitu. Tapi saya pikir perlu dikomunikasikan ya maksudnya komunikasikan ke kita. Kalau di Jakarta misalnya, mungkin kita bisa membuat itu tempat KTB Pasutri misalnya, Hmm, hmm, atau KTB mahasiswa atau hmm, siswa. Ya itu justru jangan jarang alumni nih menawarkan rumahnya jadi tempat hmm, untuk persekutuan gitu. Jadi ya mungkin nanti bisa dikomunikasikan aja sama Kak Luse, sama tim Dival untuk bisa tahu gitu kalau kita strategis kita bisa pakai gitu. hmm, Ya jadi justru kemarin di KTB-nya Dr. Henry dan Tio dan kawan-kawan di daerah apa di daerah Jati Bening gitu ya, kami ber-KTB di situ. Jadi kadang-kadang sulit kesulitannya itu ya kalau nggak ada tempat di mana bisa bersekutu gitu. Ya kadang-kadang KTB saya ketemu orang di misalnya di satu tempat lah di mall, di kafe, di mana gitu. Tapi kalau bisa di rumah, wah bagus sekali. ya, Jadi terima kasih untuk itu. iya, Tadi Bang Edo tanya itu di iya, WA iya, tentang Bang. Ini apa? saya flowkan ya Bang pertanyaannya Bang Edo. Bang, gereja asal saya dari gereja adat. Sayangnya di sana tidak ada pemuridan seperti Pak yang perkantas di kampus. Sekarang saya bergabung di gereja yang non adat dan ada pemuridannya. Beberapa anggota gereja lama saya sudah coba untuk mengenalkan pemuridan hanya saja susah sekali sustain karena tidak ada sistem atau flow-nya. Mungkin culture-nya juga ya Bang ya. Apakah Bang Elius ada tips atau masukan untuk hal ini Bang? Terima kasih. Hmm, eh, iya tentunya sih ya kalau bicara nanti permuridan kan bicara pelayanan yang berkelanjutan ya. Hmm, Jadi ada eh, ya kalau bisa perlu diorganisir gitu. Jadi hmm, misalnya kalau ada satu kelompok atau dua kelompok, itu mulai dengan itu dengan setia secara konsisten gitu. hmm, Dari situ nanti akan memecah. Jadi kalau lihat tadi itu bagaimana berlipat ganda itu misi alumni dan pemuridan yang berlipat ganda ya mulai dari situ. Jadi ya kita harus punya strategi
ya. Jadi misalnya kalau kita ber-KTB dalam jangka panjang, misalnya 1 tahun, 2 tahun, ya 1 tahun ke depan kita harus melihat bagaimana supaya ada banyak, ya dari misalnya kalau 5 orang dengan satu anggota KTB, tapi akhirnya tidak semua jadilah 5 orang ini jadi pemimpin, nggak apa-apa. 3 orang bisa membangun kelompok yang baru. Jadi di sini perlu pengorganisasian, apa ya, apa ya, direncanakan, dikondisikan untuk direncanakan supaya kita punya target. Nah, Ya, tentunya kita punya masa berapa lama gitu, 1 tahun, 2 tahun. Enaknya kalau di dalam gereja kan tidak kayak di perkantas ya. Kalau di perkantas kan kita ini kan hanya bersatu karena fisik, tapi nggak ada ya, keanggotaan. Ya kalau di gereja sangat bisa bisa dikondisikan. Kita nggak berhasil dalam tahun pertama, bisa di tahun kedua. Tahun kedua nggak berhasil, bisa di tahun ketiga. Nah, disinilah kita akan lihat bahwa kita harus konsisten gitu. ya, Jangan beban dan visi pemuridan itu dihilangkan oleh karena udah capek kita mendoakan, udah capek kita ngomongin sama pendeta, sama majelisnya, nggak terima-terima dia. Tuh jadi nggak boleh menyerah sampai begitu. Ingat tadi ya. itu alumni tadi 7 tahun baru Hmm, diterima. Itu kadang-kadang mereka tidak dikasih tempat dalam gereja. Mereka di rumah atau mereka di tempat sekolah minggu yang seharusnya ruang yang bagus di sana itu, ini alumni perkantas. Itu bisa mereka pakai. Tapi karena sengaja dihalangi program itu, itulah yang terjadi. Tapi setelah dilihat bagaimana kontribusi komunitas alumni itu yang melayani di gereja, jadi bukan menghakimi gereja, bukan menyalahkan pendeta, menghakimi pendeta, wah ini nggak ada rohnya ini gitu ya, nggak ada beban pelayanannya, nah, itu bukan bagian kita lagi gitu ya. ya. Kita mendoakan gitu, minimal jadi sahabat buat pendeta, jadi Hmm, pendoa buat pendeta atau jadi pendoa buat majelis yang tua, itu sesuatu hal yang misi yang Tuhan tahu bang, itu hmm, bisa dipakainya untuk membuat sebuah perubahan gitu. ya. Jadi saya Thank you. pikir itu Mas Bang Edo, nanti kalau apa lanjut komunikasi nanti bisa kita komunikasi lebih lanjut. Gitu. Iya, iya Bang Saya Edo. temui kok banyak alumni dengan pergumulan-pergumulan begini. Iya, Tapi ketekunan, kesetiaan, Tuhan akan berikan buah juga pada waktunya. Kalau belum kelihatan buah di sana, maka ada buah di dalam diri alumni itu sendiri. Dia terbukti orang yang setia setelah sekian lama. Dia mengerjakan pelayanan itu bersama dengan Tuhan. iya. Ya, jadi tidak akan sia-sia juga. Baik, Mm-mm. terima kasih Bang Eli. Mungkin Bang Edo kalau ada diskusi lebih lanjut bisa hubungi Bang Eli dalam Ya. tahapan perkenalkan pemuridan ini, karena memang mungkin isinya Bang Elo dan misi Bang Edo juga buat gereja Abang juga. Thank you Bang Edo buat pertanyaannya. Terima kasih Bang Eli buat sesi tanya jawabnya Bang. Mungkin kalau ada kesimpulan Bang boleh. Nah, nanti lanjut itu dua penutup Bang. Silakan. Nah, uh, jadi pertama-tama ya, terima kasih buat teman-teman yang boleh menikmati persekutuan kita selama 2 tahun, 2 kali pertemuan ini, dan kita berdoa supaya melalui pertemuan ini Tuhan ingatkan kita satu hal tentang diri kita, bahwa diri kita adalah tempat di mana Tuhan mengerjakan misinya. Ini dulu yang pertama. Karena ketika kita dibangun oleh Tuhan, maka kita bersama dengan Tuhan yang membangun hidup kita. Kita akan bisa membangun misi dalam jangkauan yang lebih besar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita menyadari bahwa misi gereja ini, kita adalah bagian yang harus terlibat di dalamnya secara aktif. Jadi kita bukan menunggu, ya, kita bukan menunggu. Kalau kita merasa diri menunggu, mungkin kita perlu pertanyakan diri kita. Bagaimana Tuhan bekerja untuk membuat kita bertumbuh. Amin. Jadi di mana ada gereja yang dibangun Tuhan atau pribadi yang dibangun Tuhan, tidak mungkin Tuhan punya rencana hanya berhenti di situ. Tapi dia membangun ladang lain, misi lain, ya, objek lain melalui kita yang sedang dibangunnya. Jadi bisa terjadi ini secara simultan. Ya, Nah, disitulah kita mulai dengan hal yang sederhana, mulai kita mendoakan ya arena-arena misi tadi ya, ada tadi ya 8 arena misi ya. Kalau belum bisa masuk ke gereja, lihatlah keluargamu, lihat mertua, lihat anak-anak, lihat saudara gitu ya, mulai mendoakan. Itu juga hal yang Tuhan tempat.
Di sini kita bisa melihat hal seperti itu. Jadi intinya adalah gereja tidak berhenti untuk dirinya sendiri, tapi Tuhan mau supaya gereja dibangunnya untuk membangun orang lain juga. Yang ketiga, kita akan melihat misi gereja akan berjalan ketika kita akan memberdayakan semua karunia-karunia, melibatkan sebanyak-banyaknya orang di dalam gerakan misi ini. Ya, Ya, apakah nanti kita menyatukan dalam konteks berbagai lembaga atau komunitas itu terserah. Itu cara. Tetapi semakin banyak orang yang menangkap visi pelayanan misi ini, maka semakin efektif Tuhan bekerja dengan caranya memakai kita dengan karunia-karunia yang berbeda, karunia-karunia kita yang berbeda. Yang terakhir adalah mari kita melihat bahwa kita hanya ada alat di tangan Tuhan. Ya, kita mengerjakan misi ini bukan akhirnya supaya semua hal terpusat di kita. Tidak, tapi terpusat di Allah. Itu tadi dikatakan bahwa misi gereja adalah misi yang dimulai oleh Allah, yang dikerjakan bersama dengan Allah dan fokus untuk memuliakan Allah itu sendiri. Jadi mari kita mengerjakan itu. ya, Yang terakhir mungkin bisa banyak, tapi yang terakhir mau saya katakan bahwa belajarlah setia dalam dari perkara-perkara kecil. ya, Ya, mulai dari perkara-perkara kecil. Ya, perkara kecil itu lihatlah kepada dirimu. Kalau Tuhan sudah bangun, jangan menyerah. Dan jangan hanya, wah, puji Tuhan saya udah dikenyangkan oleh Tuhan. Ya, setelah dikenyangkan oleh Tuhan, maka lakukan pergerakan untuk melihat daerah sekitar. Mungkin mereka, misi Tuhan itu ada di sekitar kiri kananmu, ada di keluargamu. Mulai doakan dengan segala tantangan-tantangannya. Jadi di situ mau dikatakan jangan berhenti untuk tidak setia, tetapi ya. teruslah setia. Selama Tuhan setia, maka kita harusnya terhisap di dalam kesetiaan untuk mengerjakan misi ini dalam hidup. Amin. Ya, thank you Bang Eli. Sebelum doa tutup Bang, aku mau info sebentar, ada pengumuman. Teman-teman, terima kasih buat hadir sesi pada hari ini. Next CCLC akan diadakan bulan Maret. Ada tiga sesi tanggal 13, 20, dan 27 Maret 2024. Kita akan bahas eksposisi satu Tawarik. Nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia dalam tahapan publikasinya. Dan kedua teman-teman di sini aku juga encourage teman-teman ada tadi kalau ada arena-arena dalam tahapan pembinaan juga ada perkantas juga ada pembinaan namanya Camp Tahunan Alumni. Ini sudah Camp Tahunan Alumni ke-19 teman-teman. Kita akan menyelenggarakan Camp Tahunan Alumni di Kimnasi, di Semakinasi tanggal 21 sampai 23 Januari 2024. Mari teman-teman siapkan diri dan waktu. Teman-teman bisa ajak mungkin yang sudah menikah, ajak keluarganya bisa hadir juga dalam camp tahunan alumni. Kita sama-sama akan dibina bersama dalam satu retret untuk pembinaan alumni ini. Sekian pengumuman pada hari ini. Boleh dengan kasih Bang Eli tutup dalam doa penutup. Dipersilakan Bang. Oke, mari kita berdoa ya. Bapak di surga, terima kasih kesempatan kami boleh menikmati Engkau hadir dan Engkau menyapa kami melalui acara GCLC malam hari ini. Kami sungguh sadar bahwa kami terbatas untuk menyerap semua apa yang telah Engkau sampaikan, apa yang telah kami bicarakan, yang telah kami diskusikan, yang telah kami pertanyakan di dalam diskusi kami. Tapi kami meyakini satu pribadi, Allah sendiri, melalui Roh-Nya yang kudus mengingatkan kami tentang hal-hal yang penting sekaitan dengan kehidupan gereja yang bermisi. Bapak di surga, tolong kami supaya kami mengawalinya dengan satu semangat untuk dibangun oleh Tuhan, kerohaniannya dan kemampuan-kemampuannya, sehingga di dalam kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami, segala kesulitan-kesulitan yang kami alami yang tidak terhindarkan pun, kami tetap berjuang. Ingatkan kami semua ya Bapak bahwa tempat kami beraktivitas sehari-hari, apakah di gereja, di keluarga, di tempat kerja, di tempat usaha, atau dimanapun di lingkungan masyarakat. Itu adalah arena, ladang misi yang Tuhan panggil kami dan percayakan kepada kami untuk kami mengerjakan sesuatu
bersama-sama dengan Engkau. Ketika kami lupa, maka ingatkanlah kami akan hakikat hidup kami seperti itu, supaya kami tidak menyia-nyiakan hidup dengan tidak mengerti panggilan Tuhan bagi kami masing-masing. Ketika kami melihat sesuatu yang biasa kami lakukan tiap-tiap hari di lingkungan keluarga kami, ingatkan kami untuk memaknainya. Kami lakukan segala hal yang rutin, yang biasa dilakukan orang pada umumnya, sebagai wujud misi Allah melalui diri kami dan juga di dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kami. Apakah kami sedang membangun, memelihara keluarga, sedang membangun komunitas di lingkungan masyarakat, atau dimanapun? Tuhan, tolong kami supaya kami tidak pernah tidak menghayati bahwa Engkau ada di sana dan Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk memaknai hidup kami dan segala sesuatu apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk semua alumni yang sudah hadir di dalam persekutuan di GCLC malam hari ini dan juga minggu sebelumnya. Tuhan, tidak ada kekuatan dari kami, siapapun kami, untuk tetap menjaga kehidupan rohani mereka, untuk setia kepada Tuhan, termasuk diri mereka sendiri. Tidak bisa kami andalkan, tapi kami meyakini Tuhan sang pemilik hidup kami, sanggup memelihara hidup kami untuk tetap setia dalam hidup ini sampai akhir. Sehingga di dalam segala hal kami tidak pernah menyerah, kami tidak pernah mau berhenti bertumbuh, tapi kami terus maju di dalam kerohanian kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan malam hari ini. Seluruh kehidupan alumni dengan keluarga mereka, dengan pekerjaan mereka di berbagai tempat. Hamba berdoa, Tuhan hadirlah di dalam segala realita hidup mereka dan usaha-usaha misi yang mereka kerjakan di dalam berbagai bentuk. Tuhan, mereka yang sedang bergumul tentang pekerjaan, bergumul tentang anggota-anggota keluarga, bergumul tentang hubungan-hubungan sosial di dunia kerja atau di dalam pelayanan gereja, terjadi hal-hal yang melemahkan semangat. Kiranya Tuhan ingatkan mereka, ingatkan kami, bahwa selama kami hidup berpaut dengan Tuhan, dan kami memandang kepada Tuhan, kami melihat segala realita dunia ini dengan cara Tuhan melihatnya, maka ada satu pengharapan bagi kami, bahwa kami akan menuai apa yang kami perjuangkan bersama-sama dengan Engkau pada waktunya. Mungkin kami belum dan tidak akan melihatnya nanti, tapi kami pernah terlibat untuk menanamnya. Sehingga orang lain yang akan menuai pelayanan itu akan menjadi satu bagian mata rantai yang terlibat bersama-sama dengan kami. Karena Engkau menyatakan bahwa yang menanam maupun yang menuai adalah sama-sama bersukacita. Karena digerakkan oleh Tuhan yang sama, digerakkan oleh kuasa yang sama, sehingga kami boleh melakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini, Engkau memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan segala pergumulan mereka. Hadirlah untuk membuat mereka semakin mengagungkan Engkau, menyerahkan diri kepadamu dari hari ke hari. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Malam hari ini kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami di dalam satu pengakuan Allah yang menyertai kami, Allah yang memimpin kami, dan Allah yang memberkati kami. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri persekutuan GCLC kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Memberkati engkau, memelihara hidupmu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.